untuk juri kita pada hari ini dan teman-teman peserta yang udah hadir pada talk show kali ini dengan bertemakan Splash Art Game Industry. Iya, keren banget ya Kak ya. Jadi Splash Art in the Game Industry itu tuh apa sih? Nah, hari ini kita bakal ngebahas itu semua ya teman-teman. Iya, betul banget. Dan kita pun bakal nge-infoin beberapa ketentuan untuk teman-teman peserta. Apa aja sih itu? Nah, jadi yang pertama, nih kita tuh dapat banyak banget nih pendaftar buat acara hari ini. Bahkan tadi pagi pun harusnya kita udah close, ternyata masih banyak yang antusias untuk mengikuti acara hari ini. Maka dari itu, mungkin kalau yang sebelumnya udah daftar, kalian udah dapat email dan udah join grup WA kita. Di situ kita ada virtual background seperti di belakang kita atau mungkin teman-teman dan para juri udah pakai. Nah, aku harap juga para peserta untuk memakainya juga. Tapi kalau misalnya kalian yang kemarin belum sempat download atau kalian belum dapat email dan nggak dapat linknya, sekarang kita udah taruh di kolom komentar ya. Jadi langsung aja download. Dan untuk para peserta diminta untuk mute mikrofon dan on cam selama acara berlangsung. Selanjutnya ada apa lagi nih Kak? Selanjutnya, nanti kan kita bakal ada sesi Q&A ya sama para juri dan peserta juga. Nah, nanti peserta itu bisa nanya ya untuk juri, tapi ada syaratnya. Apa tapi syarat gampang banget. Cuman ketik aja di kolom komentar formatnya nama juri. Nanti misalkan teman-teman mau nanya ke juri siapa nih, tinggal diketik aja namanya siapa, terus nanti pertanyaannya dan nama kalian. Oke, gampang banget ya. Jadi kalau misalnya mau nanya nih Kak, itu tuh selama acara berlangsung atau bagaimana nih? Iya, selama acara berlangsung. Oh, jadi kalau misalnya lagi sesi Q&A terus aku dapat insight, aku dapat ide pertanyaan, aku langsung bisa ketik ini Kak? Bisa banget. Oke. Dan ada yang menarik nih. Apa tuh yang menarik? Nah, nanti kita bakal bagi-bagi hadiah buat teman-teman 2 peserta aja ya. 2 peserta aja nih. Iya, karena hadiahnya limited edition. Hadiahnya gimana cara dapetinnya Kak? Cara dapetinnya kalian ya tinggal nanya aja. Nanti kita pilih 2 peserta dengan pertanyaan terbaik. Oh gitu. Nah, aku pengen tahu kalau misalnya udah jadi 2 peserta penanya terbaik, aku dapat hadiahnya apa nih? Dapat hadiahnya AR card dari kita, spesial. Oh, oke. Yang limited edition itu? Bener banget. Tapi AR card itu kayak gimana ya Kak ya? AR card, nah kita lihat dulu ya. Oke, mana nih? Aku pengen tahu juga AR card gimana. Oh, jadi kayak gini ya Kak ya, RR Kartana. Iya, bisa gerak-gerak. Iya, keren banget sih ini. Oh, kita bisa scan gitu, terus karakter dari Esperchain ini tuh bisa gerak-gerak ya Kak ya? Iya, nah, oke. Keren-keren sih aku. Nah, aku juga pengen Kak. Boleh nggak? Boleh, tapi kamu harus daftar dulu. Aduh, tapi aku nggak daftar. Aku jadi MC aja deh ya. Ya udah temenin aku ya. Oke. Nah, kalau misalnya kalian juga nih pengen tahu update terbaru dari kita semua, caranya gimana tuh Kak? Caranya gampang banget. Teman-teman juga bisa bantu follow sosial medianya Esperchain, agate.int, control-alt-del, rrq_guild, dan sangnila.ac. Oh, oke. Itu sosmed di Instagramnya ya Kak ya? Betul. Jadi kalau misalnya kalian yang pengen lihat info terupdate, kalian boleh langsung follow aja apa yang udah disebutin Kak Dinda dan bakal ada di kolom komentar juga ya. Iya. Nah,
Ada pada nunggu nih. Kita ada video keren. Waduh, video apa ya Kak ya? Video apa ya? Kita coba lihat ya. Boleh. Hai, nama saya Ferry Purnama. Halo, saya Chandrika Nurhayati Dewi. Hai, nama saya Aidel. Halo semuanya, nama saya Denny Limanto. Halo, salam semua. Saya Iswan Sudaryo. Peran ilustrator semakin terasa karena peluangnya yang semakin besar dan outputnya pun bisa sangat variatif. Mulai untuk kebutuhan marketing hingga misal dalam development game, ilustrasi merupakan elemen penting yang pasti akan selalu dibutuhkan. Apalagi kalau dalam konteks ini kita ngomongin game atau game developer, pekerjaan ilustrator, ya tugasnya untuk memvisualkan apa isi dalam game tersebut. Ilustrator adalah para artis-artis yang berkecimpung di awal proses sebuah pembuatan game atau animasi. Ya, harapan saya dengan adanya Expert Chain Illustration Contest adalah pertama bisa melahirkan banyak ilustrator-ilustrator muda berbakat yang lahir dari Indonesia dan bisa go internasional. Dan yang kedua, saya juga berharap dengan adanya event ini, kami juga bisa bekerja sama dengan ilustrator-ilustrator muda berbakat untuk bisa bekerja sama menggarap proyek Expert Chain ke depannya. Semoga kompetisi ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi pada para ilustrator untuk terus berkarya dan menunjukkan bahwa karya lokal pun bisa mendunia. Kontes Flash Art yang diadakan oleh Expert Chain ini, saya harap setelah ini para kontestan akan lebih semangat untuk berkarya dan paling enggak hasil karyanya setelahnya bisa menjadi portfolio. Apresiasi kepada tim Expert Chain karena sebagai salah satu game karya anak bangsa melalui illustration contest ini mau memberikan wadah dan melibatkan talenta-talenta di Indonesia, terutama kamu para gamers yang hobi menggambar dan ilustrasi, untuk menunjukkan hasil karya kamu, serta mengetahui gimana aplikasinya sih di dunia gaming. Melalui kompetisi ini saya harapkan untuk para talenta-talenta muda Indonesia untuk jangan ragu kita berpartisipasi dan kita menghasilkan sebuah karya yang excellent, karena saya yakin sampai sekarang bahwa talenta kita di Asia, anak Indonesia itu adalah orang yang sangat berbakat. Oke, keren banget. Keren ya. Dari para juri ya. Iya, keren banget nih. Aduh, tapi kayaknya aku nggak cukup cuma lihat videonya nih, Kak. Kita kenalan langsung aja gimana? Boleh nih. Oke, ada siapa aja? Yes. Kita sambut yang pertama, ada CMO kita dari Expert Chain, Pak Ferry Purnama. Boleh, Pak Ferry? Halo. Halo, Selamat pagi, salam kenal Pak semuanya. Ferry. Oke, thank you Pak Ferry. Nanti kalau mau lebih lanjut, pasti si Q&A ya, Kak ya. Terima kasih Pak Ferry. Kita Sama-sama. lanjut ke Ada Associate Lead Artist dari Agate. Halo, Kak Chandrika. Halo, Kak Halo, salam kenal juga semua. Halo. Pagi. Oke, lanjut lagi ya. Lanjut. Sekarang kita ada konsep digital artist. Kak Aidel. Halo, Kak Aidel. Halo semuanya, salam kenal. Kak Edel. Selanjutnya kita juga ada Kak Dani Limanto dari RRQ Guild. Halo. Halo pagi semua, semoga sehat-sehat semua ya. Dan satu lagi dari ada di mana nih? Angela Art Academy. Ada Pak Iswan Sudaryo. Selamat pagi Pak Iswan. Halo, selamat pagi semua. Salam kenal. Oke, jadi ini adalah kelima juri dan pembicara pada hari ini ya Kak Betul ya. banget. Nah, terima kasih untuk para juri, untuk para pembicara pada hari ini. Terus tadi aku ada pertanyaan juga sih Kak. Iya, gimana? Katanya MC-nya namanya siapa tuh? Oh iya. Kita belum kenalan ya? Iya, kita belum Oke, kenalan. kita kenalan dulu. Dari siapa dulu nih? Dari aku boleh? Aku Jessica dan partner aku Dinda. Nah, kita hari ini bakal jadi MC untuk keberlangsungan acara Betul. talk show hari ini. Iya. Nah, selanjutnya kita juga mau tahu nih sebenarnya isi IC ini tuh diadakan karena apa nih? Oke, iya. Penasaran juga ya. Kenapa ya? Penasaran ya? Boleh nggak sih? Mungkin ada yang bisa di-sharing dari Pak Ferry?
Ya, halo semuanya. Jadi Expert Chain Illustration Contest ini kita adakan karena memang kita melihat bahwa ternyata kita talent-talent Indonesia muda berbakat di Indonesia itu sangat banyak sekali ya. Tetapi sampai saat ini mungkin exposure-nya kurang. Maka kami berharap melalui event Illustration Contest ini kami bisa membantu teman-teman ilustrator muda berbakat untuk bisa menyalurkan aspirasi dan bakatnya. Kemudian kita bisa sama-sama kolaborasi untuk membangun proyek anak bangsa sampai ke mata dunia. Oke, terima kasih. Iya, ternyata. Boleh tepuk tangan nggak Oh sih? iya, boleh tepuk tangan. Sekarang kan bisa virtual ya, teman-teman. Kita kasih tepuk tangan virtual dulu nih buat Pak Ferry. Oke, Oke. banyak banget. Oke, responnya nih. Ada 3.000 peserta ternyata di dalam room ini ya. Luar biasa. Oke, setelah kita tahu nih tujuan dari acara ICIC ini tuh apa, nah kita juga ada video keren yang bakal teman-teman bisa lihat ya. Oke, video apa? Langsung aja. Kita cek. In the deepest crevice of the northern mining ground, a vicious spirit of the automaton has rested for a millennia. One fateful day, industrious miners and scouts of Windenfell excavated the relics that by all accounts should have been left untouched. Wow, keren In the banget deepest- ternyata ya. Ini teman-teman udah pada tahu belum sih Expert Chain nih? Aku penasaran, kalian boleh kasih reaction dong. Jempol atau misalnya hati kalau kalian yang udah tahu gitu. Biar Iya. aku pengen tahu nih, kalian ada yang emang udah tahu Expert game ini sendiri atau belum nih? Coba kita lihat. Mana ya? Oh, itu ada yang udah tahu. Oh Kak. iya, Dimas Aditya ya. Iya, Tahu. keren-keren kamu. Oke, makanya mungkin karena belum terlalu banyak yang tahu juga, selanjutnya kita bakal Ada sesi Q&A ya. Nah, untuk sesi Q&A ini akan dipadu oleh moderator. Moderator ini juga keren banget sih, Kak ya. Iya. Jadi dia tuh graphic designer di perusahaan Expert ini ya. Iya. Dan kita akan perkenalkan Zaza. Halo teman-teman. Oke, ya ini Zaza yang akan memimpin sesi Q&A pada hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Zaza. Oke, terima kasih Dinda Jessica. Oke, untuk sesi selanjutnya akan saya pimpin ya. Oke nih, buat teman-teman sekalian, mungkin banyak dari kita yang masih bingung nih tentang ilustrasi yang ada di game tuh sebenarnya apa sih bedanya dengan industri lainnya. Nah, sekarang aku mau nanya nih kalau misalnya ke Aedel. Kalau misalnya ilustrasi di game itu sendiri, biasanya seperti apa sih? Dan bedanya itu seperti apa kalau dibandingkan dengan ilustrasi lainnya yang ada seperti misalnya di koran atau di waktu untuk di editorial, ilustrasi editorial, ataupun ilustrasi pada di fashion. Nah, kalau untuk ilustrasi di game ini sendiri, itu sebenarnya bedanya apa sih, Kak?
Jadi kayak khasnya tuh apa nih kalau untuk diilustrasi di game sendiri? Ini saya jawab ya. Halo Zaza, untuk apa namanya sebenarnya? Iya, kalau konteksnya dalam game sih ilustrasi di sini as in biasanya terpecah berbagai macam ya. Ada yang menjadi konsep art sebelumnya untuk apa namanya ngevisualin skrip dan segala macamnya, atau ilustrasi untuk yang pecahan berikutnya ya bisa jadi splash art atau bahkan untuk marketing use, misalnya kayak dibuat iklan atau segala macam, itu biasanya beberapa developer besar juga menggunakan itu untuk marketing toolsnya, untuk nge-promote visual gamenya, kurang lebih sih gitu sih. Oh, jadi gitu ya, Kak. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Jadi untuk ilustrasi di game sendiri itu ada pecahannya ya. Jadi awalnya itu pasti dibuatnya pakai konsep artnya dulu, terus baru pecahannya itu nanti bisa jadi splash art ataupun untuk keperluan marketing lainnya ya untuk di game. Betul. Iya, biasanya sih gitu. Baik, Kak. Terima kasih. Nah, kalau misalnya menurut pendapat Kak Dika nih atau sama Pak Iswan, menurut kalian bedanya itu apa ya ilustrasi untuk di game ini dengan di industri lainnya nih? Boleh mungkin di-sharing dulu dari Kak Dika. Oke, bedanya di splash art atau ilustrasi di game ya maksudnya? Untuk lebih ke di gamenya aja sih, Kak. Gimana nih kalau bedanya sama yang lain? Kalau di game sendiri, mungkin kebutuhan ilustrasi itu mungkin lebih bergantung sama fase pembuatan gamenya mungkin ya, dibagi per fase. Misal di fase awal tuh pre-production misalnya, itu biasanya kita nge-illustrate key concept art dulu atau mockup in-game atau concept art untuk kebutuhan art direction gamenya sendiri. Lebih spesifik ke pembuatan game gitu. Misal ada key concept art yang tujuannya tuh nge-visualize target experience. Misalnya product journey itu kayak apa sih based on early reference atau discussion-nya. Mungkin nanti abis gitu ada spesifik ilustrasi konsep art untuk karakter, property, environment, seperti itu. Terus misalnya di mid atau fase mid atau production-nya tuh butuh ilustrasi-ilustrasi kebutuhan in-game. Misalnya untuk loading screen atau reward player juga bisa. Misalnya ada game-game yang ketika player beres menyelesaikan sebuah mission bakal dapat ending scene tuh. Itu biasanya ilustrasi juga bisa dijadikan reward. Nah, baru biasanya mungkin bedanya di game, di bagian akhir mungkin baru dipakai bisa hasil ilustrasi tadi tuh dipakai untuk marketing dalam game. Misalnya bisa di awal juga sih kayak tadi key concept art itu dipakai buat marketing di awal promosi gamenya, atau misalnya di akhir bikin ilustrasi-ilustrasi khusus untuk di sosial media ditaruh di situ, atau jadi poster, atau misalnya ada event bisa dipakai juga, kayak gitu sih sebenarnya. Oke. Terima kasih Kak Dika atas penjelasannya. Oh, jadi banyak banget ya sebenarnya keperluan ilustrasi untuk di pembuatan game itu sendiri. Betul. Nah, kalau misalnya dari Pak Iswan mungkin ada tambahan kalau untuk pembuatan game Expert sendiri waktu itu membutuhkan ilustrasi apa aja sih, Pak? Wow, jawabannya sudah lengkap dari Bu Candika. Jadi saya nambahin dikit aja deh. Untuk keperluan, ada lagi satu untuk keperluan biasanya untuk sinematik. Jadi untuk sinematik itu tuh biasanya kita menggambarkan detail-detail yang tidak tercapture sebelumnya di initial concept art. Jadi kan untuk game itu biasanya kita, kalau gamenya action adventure itu kan konsep artnya itu berupa turntable ya, jadi dari depan, dari samping, dari 3/4 karakternya supaya bisa dimodel dalam bentuk 3D. Untuk game 2D mungkin lain lagi. Nah, beberapa kalau misalnya untuk sinematik itu kita juga harus bikin sesuatu yang namanya character sheet, di mana kita ada ekspresi seperti apa karakternya, emosi apa aja yang dia rasakan dalam sinematik dan lain sebagainya. Nah, selebihnya dari situ kita juga biasanya menggambarkan detail-detail yang tidak sebenarnya kelewat gitu ya. Jadi kalau monster ini kebetulan dia melakukan suatu aktivitas dalam sinematik, maka bagian dari monster tersebut kadang-kadang butuh di-highlight dan digambar lebih detail lagi. Gitu aja sih. Oke, Pak. Jadi untuk industri game-nya sendiri, ilustrasi yang dibutuhkan itu cukup beragam ya. Jadi mulai dari ada konsep untuk karakter art-nya, terus ada untuk environment-nya, terus ada khusus juga untuk kalau misalnya di game-game pasti ada monster-monsternya nih. Itu juga beda-beda ya tiap yang bikinnya ilustratornya. Nah,
Aku mau tanya nih, kalau misalnya nih, waktu di game itu kan sebenarnya kadang-kadang kita muncul, tadi udah bilang kayak ada di loading screen gitu kan, muncul ilustrasi. Nah, ilustrasi itu tuh sebenarnya biasanya ada sebutannya khusus gak sih kalau untuk di loading screen sendiri? Aku mau tanya nih kalau ke Kadika, yang tadi udah jelasin. Kan ada ilustrasi nih di loading screen, itu biasanya disebut apa ya, Kak? Dan sebenarnya ada fungsinya tertentu nggak sih kalau dari ilustrasi yang ada di situ? Nah, yang tadi sudah dibahas sebelumnya, yang di loading screen itu yaitu yang kita sebut biasanya splash art. Karena splash art ini itu sebenarnya kan memang istilah yang biasa digunakan oleh orang-orang di industri kreatif, terutama ilustrasi ataupun desain, yang mungkin sih sekarang lebih identik atau sering digunainnya tuh di industri game. Makanya biasanya kita sebutnya gambar ilustrasi yang muncul ketika tadi loading screen tuh misalnya splash art ini lebih ke spesifik ketika transisi layar di loading screen di sebuah game baru mau masuk gitu ke gamenya. Nah, di dunia game sendiri tuh si ilustrasi jenis ini sering dipakainya untuk tadi promosi karakter baru, bos baru, atau mungkin level environment baru. Terus bisa juga setiap muncul yang hal-hal baru tersebut tuh jadi sebuah event tersendiri nih dari game tersebut. Kemudian biasanya baru dipromosikan melalui media advertising begitu. Oh, jadi seperti itu Kak Dika. Jadi splash art itu untuk gambar-gambar yang sering kita jumpai di game ya, yang di loading screen itu biasanya disebutnya splash art nih teman-teman. Jadi untuk di lomba yang sekarang, yang kalian buat itu adalah splash artnya dari game kita, yaitu Expert Chain. Oke nih, untuk selanjutnya. Nah, aku masih agak kurang paham sih untuk si konsep aja sendiri dengan splash art itu. Sebenarnya bedanya di mana sih dan kesinambungannya itu seperti apa? Nah, aku mau nanya nih, sebagai konsep artis, Kak Edel kan sudah sering nih membuat ilustrasi-ilustrasi untuk di industri game. Nah, bisa tolong jelasin nggak sih Kak, kalau misalnya ilustrasi bedanya ilustrasi konsep art dengan splash art itu sebenarnya seperti apa sih Kak? Bedanya secara teknis, kelihatan sih dari teknis secara penggarapan visualnya. Kalau splash art biasanya high polish banget kan. Jadi terus udah gitu dia meng-highlight beberapa bagian atau beberapa action yang atau karakter yang benar-benar mau disampaikan gitu ke audience. Nah, splash art itu kan karena dia sebenarnya awalnya loading screen, jadi sebisa mungkin orang itu ngelihat hitungan second gitu. Kalau zaman dulu di tahun 90 atau 2000-an itu loading screen itu kan karena dia biasanya game install gitu dan dia lebih cepat untuk loadingnya, jadi si artnya itu dalam hitungan second kita bisa melihat overall picture-nya gitu. Nah, begitu juga dengan sekarang dia sebenarnya ini sih semacam evolve, jadi justru sekaligus untuk mempromokan gamenya secara visual. Jadi biasanya splash art tuh high polish banget, sedangkan kalau konsep art sebenarnya ada sih. Saya juga pernah ngerjain konsep art yang klien minta outputnya itu high polish dan segala macam, ya tujuannya untuk mempermudah 3D asset atau 3D modeling kayak gitu. Cuman mostly konsep art tuh nggak terlalu high polish sih, dan dia lebih detail ke ke objek-objeknya gitu. Jadi objek itu bisa di breakdown segala macam ya sesuai dengan briefnya. Misalnya tadi yang seperti dibilang kayak ada turnover karakter 3/4 depan belakang kayak gitu ya, biar detail. Terus weighting-nya kayak gimana kalau kita bicara karakter konsep ya, atau aset-aset yang lain, tools dan segala macamnya, itu yang mesti detail karena informasinya justru di situ. Jadi lebih ke mungkin singkatnya konsep art itu bisa dibilang lebih ke informatif, ilustrasi yang informatif untuk karakter, environment dan segala macam. Tapi kalau splash art dia udah istilahnya tuh udah high polish-nya lah. Jadi orang nggak butuh informatif itu lagi. Tapi itu udah terjadi, udah final lah istilahnya kayak gitu. Kurang lebih gitu sih. Oke, terima kasih jawabannya Kak Edel. Oke, kalau misalnya dari Pak Ison atau Kak Dika, ada yang mau ditambahin nggak
nih dari yang tadi udah dijelasin sama Kak Edel? Udah mantep. Makasih Pak Edel. Ya mantep. Paling kalau di summarize mungkin paling gampangnya yang satu tuh konsep art masih rancangan sih, betul. Jadi biasanya tuh memang di awal masih rancangan, semua tuh masih bisa dirombak gitu, masih bisa berubah. Kalau untuk splash art itu udah di akhir biasanya udah fix nih, kita karakternya bentuknya visual seperti itu, apa yang dilihat sama player atau mungkin yang nanti ketika di marketingin calon player juga yang dilihat bakal yang udah finalnya gitu. Bedanya itu, yang satu kayak masih di pre-production, masih rancangan, yang satu sudah final. Seperti itu sih mudahnya untuk dibedakan. Makanya tadi sudah sangat polish seperti kata Kak Aidel. Mungkin seperti itu tambahannya. Udah mantap. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi Kak Rika. Jadi kalau misalnya konsep art itu berarti lebih kayak apa ya? Nanti dia tuh yang ngerancang dulu, baru nanti jadinya tuh jadi splash art kan. Splash art tuh jadi produk akhir dari setelah udah ada konsep art ini. Jadi orang tuh yang bikin ilustrasi untuk splash art itu udah tahu konsepnya nih seperti apa. Nah, oke nih, untuk buat konsep, untuk selanjutnya, kan ada, tadi udah dijelasin nih, splash art itu seperti itu. Terus kata Kak Edel tadi, splash art itu kan, apa ya, harus bisa dilihat dalam hitungan detik gitu ya sama orang. Kayak orang nangkep, lihat, terus kayak, oh ini gambarnya ini, kayaknya ada event ini nih hari ini, mungkin ya kayak gitu. Terus kalau misalnya pembuatan splash art-nya itu sendiri, ada tips dan trik gak nih dari Kak Edel? Gimana biar orang tuh sekali lihat dalam hitungan yang cepat itu, dia langsung menangkap informasi dari apa yang splash art itu sampaikan? Ya mungkin tips dan triknya sih, ini juga makanya setiap splash art tuh biasanya ada art direction-nya sih. Dia mau nonjolin apa, strong di mana, visualnya mau di mana, nanti di situ baru ada komposisi dan segala macam. Intinya sih yang satu, komposisi yang benar, komposisi yang bagus itu jadi apa ya, jadi mata tombaknya. Misalnya ini kita contoh aja ya, contoh case. Misalnya ada 4 orang karakter, terus yang ada ceritanya 2 orang karakter. Misalnya A dan B ini ada 2, dia punya story-nya gitu. Nah, kalau mungkin secara komposisi karakter A dan B itu paling depan, yang C dan D di belakang gitu. Dan A dan B ini yang paling kelihatan story-nya gitu kan. Mungkin secara posisi simpelnya cara apa saya coba jelasinnya seperti itu. Yaitu dari komposisi, terus dari warna dan karakter itu sendiri gitu, karakter itu sendiri. Jadi itu juga sangat apa ya, memudahkan dan membantu banget kalau misalnya untuk bikin highlight buat gitu orang, sama permainan lightning sih paling kayak itu nentuin di mana spot vokal poinnya di mana kayak gitu-gitu. Ya itu masuknya ke fundamental illustration sih sebetulnya, tapi kurang lebih sih kayak gitu. Yang paling penting sih itu arahan art director-nya bagaimana. Jadi nanti si ilustrator atau artisnya akan terbantu sekali untuk visualin splash art yang bagus, yang dalam waktu in a second orang bisa get it gitu, the whole picture-nya. Kurang lebih gitu sih. Oke, terima kasih Kak Edel. Oh ya, jadi buat tipsnya untuk bikin splash art itu adalah kita tuh pertama harus paham dulu fundamental ilustrasi ya pada umumnya. Kayak ada komposisi, ada anatomi, terus ada juga coloring, terus mungkin shadow dan lighting juga ya untuk bikin focal point. Ya. Ya betul. Sama kalau bisa pembuatan splash art itu dipikirin juga focal point-nya nih, siapa nih karakternya yang mau ditonjolin. Gitu. Nah, itu nih teman-teman. Jadi mungkin bisa buat jadi insight ya, nanti kalau buat bikin ilustrasi untuk di karyanya nanti yang akan dilombakan, itu bisa pakai tipsnya dari Kak Edel tadi. Iya, kurang lebih gitu. Jadi gambar itu nggak bisa rame-rame semua gitu, detail-detail semua itu kayaknya nggak works untuk splash art. Ya, gitu. Jadi lebih baik tuh kayak lebih yang apa sih yang mau ditonjolin, poin utamanya tuh apa ya yang harus ditonjolin di splash art. Bukan kayak wah ini gambarnya semua bagus nih komposisinya, pokoknya aku tempel-tempel aja nih.
Nah, biar keren aja gitu kelihatannya, biar penuh. Nah, itu sebenarnya salah ya, teman-teman. Jadi, di Splash saat ini yang harus ditonjolin itu apanya sih? Kamu mau menceritakan apa? Mau menceritakan siapa dari gambar kamu? Betul. Ya, kurang lebih gitu. Oke, nih karena kita tadi udah ngomongin nih, Splash 1, tadi kan kayaknya harus ada yang ngarahin gitu kan ya, ada direkturnya sama konsep artnya tuh harus jelas dulu ya nih buat teman-teman semua. Nah, aku mau tanya nih kalau misalnya ke Pak Iswan sendiri nih yang bikin konsepnya Game Expert. Iya, nah kalau konsep artnya sendiri nih untuk Game Expert ini itu seperti apa ya Pak Iswan? Mungkin boleh diceritain sedikit? Iya, sekaligus juga ada yang tadi bertanya ya mengenai karakter sama Envy dibikin ceritanya dulu atau karakternya dulu ya. Kalau dalam konteks Ice Per Chain, project ini kita biasanya bikin dari lore-nya dulu, dari ceritanya dulu, baru karakter itu dan environment dan props-nya diparkirkan ke dalam konsep tersebut. Jadi kalau ditanya bagaimana ilustrasi dalam Ice Per Chain, itu biasanya kita mulai dengan gambaran dunia secara global, mitosnya, dan lain sebagainya. Kemudian baru kita mendeskripsikan ras-ras karakter apa aja yang berada dalam game ini. Dalam Ice Per Chain itu ada 3 ras yang kita reveal di chapter 1 gitu, yaitu rasnya human, terus ada rasnya tuh manusia campur tanaman, terus namanya dryad, terus ada lagi manusia campur binatang namanya fowl. Nah ini 3 ras ini yang kita develop menjadi playable karakter, main karakter dalam game kita, beserta dengan environment desa-desa mereka terpencar-pencar di bagian utara Ice Per ini seperti apa gitu. Dan kami sendiri dari Sanila sangat suka mendesain sesuatu yang namanya anthropomorphic karakter seperti Disney gitu ya. Jadi karakter tuh kayak teman-teman kalau pernah nonton Zootopia atau pernah nonton film Disney apa aja lah gitu. Mereka tuh suka memanusiakan karakter yang bukan manusia, jadi tanaman itu dimanusiakan. Kalau binatang itu diberi personality gitu ya, kayak Mickey Mouse, Donald Duck dan lain sebagainya. Nah kalau lebih dari itu, ilustrasi dalam konsep art saya ulangin lagi, tadi ada 3 biasanya ya, ada karakter, terus ada environment, dan ada prop. Jadi itu biasanya dikerjakan oleh konsep-konsep artis yang berbeda-beda, tergantung spesialisasi mereka. Setelah karakter itu udah jadi, baru kemudian di channel menjadi 2 ya. Jadi seperti tadi Mbak Janita bilang, ada yang masuk ke dalam permodelan 3D, gambar technical, ada juga yang masuk ke dalam splash art untuk menciptakan materi-materi untuk marketing. Kira-kira gambaran besarnya begitu, Sa. Oh, oke nih. Untuk gambaran besarnya tadi udah dijelaskan ya sama Pak Iswan. Nah, Pak, saya mau tahu juga nih kalau misalnya ceritanya Game Expert Chain ini sendiri seperti apa ya untuk lore-nya? Kita nih belum tahu nih, kayak banyak yang belum tahu nih dari kita. Boleh bisa diceritain singkat aja nggak, Pak? Gimana? Nggak mau nanti kamu pada nggak main. Udah aja biar main dulu yang lain. Ayo teman-teman cobain nanti ya kalau gamenya udah launch gitu. Ya udah gue jawab dikit ya. Gak enak nanti disangkanya gimana. Game Ice Per Chain sendiri itu ada beberapa chapter. Jadi yang kita rilis nanti ini dalam waktu dekat itu adalah chapter satunya. Chapter satunya itu lebih ke pengenalan ke konsep yang namanya batu iceberg. Jadi iceberg kristal namanya gitu ya. Nah, iceberg kristal ini kalau diadopsi dalam kehidupan nyata itu bisa menghasilkan sihir ceritanya. Jadi di dunia iceberg itu ada dualisme. Jadi ada yang teknologi, ada lagi satu yang mengandalkan sihir, dan cerita iceberg itu akan bergulir di antara 2 ini. Ada ras yang lebih fasih menggunakan teknologi steampunk, ada juga ras yang lebih fasih menggunakan sihir. Jadi ras yang menggunakan sihir ini yang kita angkat di bagian pertama itu tuh awalnya itu dari penambangan ya. Jadi ya, mereka tuh ketemu satu batu yang bisa dipakai untuk kemudahan hidup mereka sehari-hari gitu. Nah ternyata batu itu tidak seperti yang batu itu memiliki misteri yang mereka tidak tahu sebelumnya gitu ya. Dan itu membuat turmoil, jadi kekacauan di bagian utaranya iceberg itu supaya si main karakter yang kita kendalikan ini bisa memecahkan misteri itu sekaligus menyelamatkan daerah mereka. Gitu. Itu kira-kira sinopsis singkatnya seperti itu. Oke, nah dari yang aku tahu
karakter Acer tuh ada, pokoknya tiap daerah tuh punya ini ya, hero-hero sendiri nih. Nah, itu yang udah aku sisipkan juga nih di guideline-nya kalian. Nanti kalian bisa cek ya, ada Chris, ada Harley, terus ada Karis, ada juga Lionel. Terus mungkin yang cewek bisa ada Riela nih. Mungkin yang cowok-cowok mungkin bisa jadi ini nih, waifuable gitu loh. Ada Haris sama Riela nih. Mungkin kalian kayaknya suka nih buat gambarin itu nanti. Oke. Nah, oke, makasih Pak Iswan atas penjelasannya untuk cerita singkatnya dari Expert Chain. Nah, teman-teman udah kebayang kan? Mungkin bisa buat dikembangin lagi. Nanti di karyanya seperti apa untuk lombanya. Nah, oke, selanjutnya aku mau tanya nih, kan tadi kita udah ngomongin visual nih semua. Aku mau tanya nih, kalau sebagai gamers, ke Kak Dani Limanto. Halo. Halo Kak Dani Limanto. Oke nih, Kak Dani Limanto ini dari RRQ Guild ya. Yes, Nah, betul. seperti yang kita udah tahu, RRQ Guild kan pokoknya isinya semuanya gamers nih. Nah, aku mau tanya nih, kalau dari Kak Dani Limanto sendiri sebagai gamers, sebenarnya apa sih yang menarik kakak untuk bermain suatu game? Jadi apakah visualnya itu awalnya pertama kali yang bikin kakak untuk main game tersebut, atau mungkin ada hal lainnya selain visual saja? Pertama-tama selamat pagi semua, salam kenal. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kalau ngejawab pertanyaannya, sebenarnya tergantung dari masing-masing gamer sebenarnya. Karena kalau kita biasa main game itu kebanyakan ya, yang kita lihat adalah ngikut temen sebenarnya. Misalnya nih, gue main ini nih, Za, mau cobain nggak? Gitu. Lu main ini nggak, Za? Misalnya. Biasa seperti itu kan. Jadi sebenarnya kalau aspek di dalam game yang bikin kita biasa main itu apa? Ada temennya biasa. Jadi bersosialisasi di dalam dunia yang berbeda gitu. Dalam dunia game lah, di dunia virtual gitu kan. Di dunia digital ini. Baru dari situ kita akan liatin, gue main sama temen gue ini serunya seperti apa sih gitu. Seru dalam artian mainnya secara gameplay ya. Jadi kayak ini ternyata bisa bareng-bareng, kita bisa ngerencanain sesuatu di dalam game. Mungkin teman-teman yang paling terkenal taunya kan Mobile Legends mungkin ya. Ada yang PUBG, ada yang apa. Maksudnya itu kan harus koordinasi antara tim kan ya, antara tim. Kamu gini ya, kamu ke sana ya. Gue di sini ya, kayak gitu-gitu. Itu yang sebenarnya bikin interaksi di dalam game itu jadi seru, dan itu yang bikin nagih gitu. Nah, baru kita liatin lebih dalam lagi nih, contoh di sisi salah satu yang paling kuat ya, visual gitu. Masa main PUBG kalau gambarnya senjatanya jelek atau kayak karakternya lu nggak kelihatan karakter musuh, lu kan main juga susah gitu. Kita main kan juga susah gitu kan. Jadi baru kita liatin, untuk mendukung kira-kira interaksi baik antara satu player ke dalam gamenya atau antara player dengan player lainnya, itu visualnya kita bisa dukung di mana sih? Nah, mungkin itu salah satu sisi teknikal yang mungkin bisa nanti dikulik lebih lanjut ya. Ternyata visual teknikal di dalam game itu supaya bisa menunjang performa dari gamenya, supaya player juga, para gamers nih kalau main kagak bosen, terus juga kagak bikin itu salah ngeker, kalau bahasa Jawa kayak ngeker ya, kayak aiming gitu kan, kayak crosshair salah aim dan segala macam. Atau mungkin teman-teman di sini ada yang kayak misalnya main Valorant gitu kan seru banget tuh, visualnya sampai harus bayar dan segala macam. Itu kan kayak waduh seru-seru gitu, dan mendukung juga teknis di dalam gamenya gitu. Jadi misalnya hal kecil ya di visual, kalau di Valorant kalau gue nggak salah itu ketika ngekill headshot misalnya gitu ya, shooting di kepala gitu, ada keluar ilustrasinya keluar gambar pohon gitu misalnya. Ada seperti gitulah. Jadi keren banget dan kenapa orang-orang mau beli artnya, mau beli karya dari kalian, karena itu keren dan bikin orang bisa pamer kan, wah gue headshot nih, terus bisa keluar kayak pohonnya gede gitu banget. Nah, cuman pertanyaannya, pohon itu ganggu permainan apa enggak? Nah, ada hal-hal lain juga harus diperhatiin kan, kayak tiba-tiba pohonnya orang ada player lain yang nongkrong gitu misalnya di belakangnya, terus ketrap di dalam pohon atau gimana, itu kan kayak gitu-gitu juga harus diperhatikan gitu. Tapi memang benar visual itu menjadi salah satu ini ya, daya tarik kedua menurut gue yang paling kuat setelah ngomongin main sama teman, elemen sosialnya gitu. Kalau ditanya nanti visualnya seperti apa, gamer sukanya seperti apa, jawabannya macam-macam sih. Sebenarnya ada juga yang kalau kita lihat game yang
visualnya bagus banget. Mungkin tadi minjem istilahnya Bro Adel nih, harus super polish gitu kan. Mungkin kalau super polish ini cerita orang awam ya, yang saya bukan ilustrator, jadi mungkin kayak kebayangnya 3D yang wah bagus banget gitu ya. Tapi sebenarnya ada juga di dalam game nih, misalnya kelompok yang suka game-game pixel tuh, kayak zaman-zaman tahun 90 Final Fantasy. Mungkin teman-teman, kalau saya terawang sedikit, mungkin sedikit yang di 90, golongan 90 awal gitu. Jadi kayak ada game-game yang pixel-pixel kotak-kotak, tapi dibikin keren juga. Nah, jadi nggak selalu melulu itu harus 3D, ada juga yang suka pixel gitu ya. Ada juga nanti yang style-nya bisa kayak Harvest Moon, bisa kayak Animal Crossing. Jadi style-nya bisa macam-macam. Tapi yang menurut gue paling penting adalah buat teman-teman yang mungkin juga senang berkarya ya, harus belajar digital art sih sebenarnya memang. Karena kan itu gimana cara menjembatani kemampuan seni yang dipunya sama teman-teman sekarang, yang mungkin kalau dari zaman angkatan saya tahun 90-an nih, itu di kertas gitu kan, gimana sekarang mentransfer itu ke dalam bentuk digital gitu ya, nanti bisa diaplikasikan ke berbagai macam tempat, termasuk salah satu yang paling besar adalah di dunia gaming, itu mungkin ya. Oke, baik, terima kasih atas sharingnya Kak Dani. Nah, aku juga sebenarnya sering sih, maksudnya main game, terus lihat yang visualnya bagus atau enggak yang aku sebenarnya agak ansos sih. Jadi jarang main sama temen gitu. Enggak deh. Jadi kalau misalnya main biasanya sendiri gitu kan. Nah, biasanya juga sebenarnya di game-game yang sederhana pun itu ada space art teman-teman. Tapi kebutuhan space art-nya ini balik lagi tadi disesuaikan dengan gamenya lagi. Nah, jadi emang visualnya ini tuh penting ya untuk dalam suatu game. Tapi balik lagi nih, gamenya itu dikonsepkan seperti apa? Apakah dia itu gamenya high quality gitu kayak Valorant, atau gamenya itu game yang RPG seperti Mobile Legends gitu, ataupun dengan gamenya kita yang sekarang itu kan RPG juga nih. Jadi kan ada hero-hero yang bisa kita mainin bareng sama temen, terus kita juga ada lawannya nih, ada monsternya gitu di Expert Chain. Nah, jadi visualnya itu disesuaikan lagi nih sama kebutuhan dari gamenya sendiri, kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin kalau misalnya dari Pak Ferry sendiri nih, mau tanya nih, kalau menurut Pak Ferry, game yang rame itu yang kayak gimana sih Pak? Iya, oke. Ya menurut saya memang game yang rame nomor satu pasti harus ada unsur sosial ya. Karena sebenarnya memang mungkin kalau boleh dibilang gini ya, dulu sih kalau waktu zaman saya masih kecil, jadi ketahuan umurnya ya. Mungkin kalau saya zaman masih kecil kan game itu masih konsol ya, zaman dulu Atari atau misalnya Nintendo gitu ya, atau misalnya PlayStation 1 ya, PS1 ya. Itu kan unsur untuk yang namanya online atau multiplayer itu masih sangat sedikit, masih jarang. Jadi kita masih betah main itu sendiri gitu ya. Tua banget. Aduh, Pak Iswan, saya jadi malu. Jadi unsur untuk sama sosial tuh paling-paling kita main berdua gitu kan. Paling seperti itu. Nah, tapi kita juga waktu zaman dulu masih banyak game-game yang dimana kita bisa enjoy sendiri. Ya, termasuk game-game yang misalnya genrenya adalah RPG ya. Misalnya seperti Final Fantasy series ya, Final Fantasy 7, 8, dan lain sebagainya, kan kita main sendiri begitu. Dan di situ kita bisa habisin waktu berjam-jam. Itu menarik. Kenapa? Karena storyline-nya kuat sekali dan visualnya bagus. Gameplay-nya bagus. Jadi kalau ditanya apa yang menarik buat dimainin, yaitu salah satu faktornya yang barusan ya. Tapi kalau ngelihat ke zaman sekarang itu jauh lebih kuat kalau misalnya ada unsur sosialnya. Ketika ada unsur sosialnya, ya nggak ada lu nggak rame ibaratnya gitu ya. Nah, main bareng-bareng itu, wah itu seru banget gitu. Itu dimulai dari waktu era-era mulai dari CS, mungkin seperti itu ya. Dulu masih mainnya multiplayer, pakai kabelan, disambung-sambung begitu, di dalam satu warnet, sampai zaman sekarang kan, sudah jauh lebih canggih ya. Jadi kalau misalnya Harvest Moon, wah ketahuan umurnya itu kalau Harvest Moon ini. Jadi kalau misalnya untuk game yang bagus zaman sekarang, menurut saya nggak cukup hanya mengandalkan gameplay, visual, tetapi yang tadi sudah disebut sama Bro Dani, juga harus ada unsur sosialnya. Kalau kita bisa bermain, makin banyak orang, makin rame gitu ya. Itu sih yang menarik, Sa. Oke, jadi lebih ke, kalau untuk zaman sekarang tuh lebih ke sosialnya ya Pak. Jadi orang tuh mau mainin game itu karena bisa main nih sama teman-teman. Nah, oke nih, dari yang tadi udah jelasin kan
jadi di tahun 90-an itu kan apa ya, gamenya masih sederhana, terus sekarang kan makin berkembang nih teknologi sekarang ini. Kira-kira nih, kalau industri game untuk di Indonesianya sendiri nih, seperti apa ya? Mungkin bisa dijelasin sama Kak Dani kah? Apakah kalau industri di game Indonesia saat ini, itu peluang kita sebagai ilustrator buat ikut dalam suatu proyek pembuatan game itu nantinya kayak gimana? Yes, ini sebenarnya seru banget sebenarnya. Kenapa? Karena mungkin cerita pengalaman personal ya. Mungkin buat teman-teman sekarang itu udah beda banget zamannya dibanding ya lagi-lagi ketahuan ya kayak Bro Ferry tos dulu gitu ya. Nggak, karena sekarang apa? Udah rame gitu. Ilustrasi udah menjadi sesuatu yang dihargai oleh banyak masyarakat ya, secara Indonesia maupun global gitu. Mungkin perbandingannya dulu cerita personal gitu. Suka main game, suka gambar itu gara-gara main game sebenarnya. Wah, main Final Fantasy, ngelihat karakter desainnya, ngelihat monster desainnya, environment-nya bagus banget gitu kan. Dan memang sesuai gitu, karena kan mainnya sendiri, jadi karakternya harus visualnya itu benar-benar harus fokus di karakternya kan. Nge-skill-nya bagus, efeknya bagus gitu. Jadi inspirasi dari situ. Terus menggambar, dari situ pengen ambil jurusan waktu itu game design lah. Ada waktu itu di Surabaya satu game design, tapi nggak dapat support dari orang tua karena mungkin zaman dulu belum kelihatan lapangan pekerjaan ada di mana, kesempatannya ada di mana. Kalau ngomongin tahun 2022 nih, 2023 tahun depan bentar lagi udah habis juga. Wah, itu udah jauh berbeda. Apalagi sekarang dengan konsep misalnya teman-teman pernah dengar ya dari Gozali Effect, NFT, itu kan digital artist sekarang jadi punya kesempatan lebih luas gitu untuk berkarya dan itu diterima oleh industri gitu. Jadi industri pun juga industri mau apapun, gaming, mau karya seni yang istilahnya untuk koleksi gitu ya, musik dan segala macam itu dengan adanya dunia Web3 NFT itu lebih terbuka sekarang, lebih mau menerima hasil karya dari teman-teman, dari semua orang lah istilahnya gitu ya. Memang hasil karyanya memang bagus gitu. Jadi kesempatan lebih banyak terbuka. Nah, kalau konsepnya di gaming, kita selalu bilang ke teman-teman gamers atau fans yang ada di at least di e-sport timnya, e-sports fans kita ya, bahwa kita tahu kalian suka main game, main 4 jam sampai 5 jam sehari gitu kan. Dulu mungkin kita ngomongin 5 tahun lalu, kalau mau berkarir di game, pro player doang. Rutenya itu cuma pro player. Mungkin cuma 1%, 2% dari semua orang fans itu yang bisa jadi pro player. Nah, sekarang kalau misalnya main game, suka lihat gambarnya, suka lihat visualnya, dan memang bisa berkarya gitu, dan mau berkarya, belajar, cobain deh. Coba gambar di kertas, terus tadi mungkin saya lihat kan dari Pak Iswan kan ada Sang Nila Academy, bisa jadi 3D kan, jadi digital, mau bentuknya 3D, mau bentuknya 2 dimensi, intinya digital, sehingga itu bisa langsung diaplikasikan ke dalam game gitu. Karena kenapa? Tadi saya bilang, industri game juga lebih terbuka. Kita lihat misalnya Animal Crossing ya, mungkin teman-teman pernah main Animal Crossing di Switch gitu kan. Terus contoh yang paling sekarang kita hari ini, pagi ini, Expert Chain gitu, mulai terbuka dengan ilustrator gitu kan, teman-teman ilustrator semua. Sehingga hasil karyanya yang dari bentuknya digital bisa langsung diaplikasikan ke game. Itu menjadi salah satu kesempatan karir yang saya lihat secara personal ya. 5 tahun ke depan akan terbuka jauh lebih gede kesempatannya buat teman-teman, terutama ilustrator di Indonesia. Gitu mungkin, Za. Oke, baik. Terima kasih, Kak Dani. Jadi untuk peluang kita sebagai ilustrator itu sebenarnya lumayan besar ya untuk industri game pada nanti. Jadi untuk kedepannya bakal banyak nih bermunculan industri game di Indonesia dan tentunya membutuhkan kita sebagai ilustrator untuk bisa mengembangkan proyek tersebut. Nah, aku mau tahu nih kalau misalnya dari Kak Dika, kan Kak Dika sebagai perwakilan nih dari Studio Agate yang emang biasanya bikin game-game ternama nih di Indonesia nih. Boleh sharing nggak sih Kak? Biasanya tuh untuk suatu project game minimal itu sebenarnya butuh berapa orang ilustrator sih Kak? Jadi kayak untuk project yang kecil aja bikin game sederhana gitu misalnya. Kita butuh berapa banyak ilustrator nih yang bisa di-hire nih di studio untuk mengerjakan project tersebut. Oke. Jadi sebenarnya itu benar sih, tergantung besar kecilnya project. Jadi semakin besar project pasti makin butuh banyak orang kan ya. Tapi itu kadang saya ambillah contoh tadi yang project kecil gitu. Project kecil di Agate biasanya seminim-minimnya pasti butuh 1 itu pasti. Tapi mungkin 1-2 orang tuh cukup ketika di fase awal. Misalnya yang tadi saya bicarakan sebelumnya tuh
di fase awal kan pre-production butuh bikin kayak konsep art, spesifik karakter, environment segala macam. Itu tuh biasanya masih bisa di-handle 1-2 orang. Misalnya 1 orang khusus environment, 1 orang khusus karakter bisa. Tapi ada case di mana masih di awal banget nih, kayak 1 orang juga cukup kekejar nih untuk semua gitu. Tergantung timeline-nya juga. Misalnya timeline-nya memang mepet nih, butuh banyak orang, mungkin bakal lebih banyak narik orang. Tapi kalau masih butuh ada waktu cukup untuk dikerjakan 1 orang, ya sebenarnya cukup dikerjakan 1 orang saja begitu. Cuma mungkin ketika pas awal masih bisa lebih sedikit, ketika udah mulai production, lebih butuh tadi kebutuhan ilustrasinya semakin banyak. Misal jadi butuh tidak hanya untuk konsep, tapi lebih untuk ilustrasi tadi yang splash art untuk loading screen, atau misalnya menjadi reward untuk player. Intinya sih semakin banyak kebutuhan ilustrasi, pasti kan butuh makin banyak ilustrator. Nah, disitulah pasti makin banyak narik orang tuh, gitu. Kalau misalnya di Agathea udah nggak ada nih orangnya, biasanya kita bakal minta ke departemen kayak, wah ini nggak ada nih orangnya yang kosong, kayak kita harus narik orang baru. Pasti nanti bakal hiring lagi tuh, nyari orang baru lagi untuk khusus misalnya dicari 2D artist. Jadi kalau di Agathea biasanya 2D artist tuh bisa encompass semua gitu, jago di semua 2D. Jadi udah diharapkan bisa bikin ilustrasi, konsep tuh semua udah bisa gitu. Jadi bisa spesifik 2D artist, pasti semua yang 2D tuh bisa. Yang 3D artist semua 3D tuh bisa, kecuali yang spesifik udah jadi oke, dicarinya tuh memang konsep artis, jadi dia bakal spesifik ngerjain itu aja. Baru kayak gitu sih. Nah, biasanya semakin besar proyeknya nanti bakal dilihat juga kebutuhannya makin banyak, bakal di-scale. Kalau misalnya core-nya udah beres nih, yang kayak tadi udah fix di pre-production bakal bikin project game sebesar ini kan ketahuan tuh bakal butuh berapa orang. Nanti ditanya sama yang lain, ini bisa di-scale up gak ya, makin butuh berapa banyak orang nih. Nah, nanti baru tuh kelihatan list orang-orang yang berapa banyak orang-orang yang dibutuhi di dalamnya. Atau spesifik enggaknya tuh juga pasti kelihatan. Cuma sih basicnya benar yang seperti dibicarakan sama yang lain pun, basicnya pasti harus bisa. Sekarang sih digital art tuh pasti wajib bisa sih. Kalau misalnya saya kan kalau sharing personal ya, pengalaman pribadi, sebenarnya saya dulu justru awalnya nggak bisa digital art sama sekali. Saya justru strongnya di manual, yang painting manual gitu. Ketika ke digital memang ada fase sulit untuk diterapkannya sih. Memang belajarnya pasti beda kan antara kamu megang kuas brush asli sama ketika di pen tab gitu. Itu rasanya beda banget. Memang harus butuh latihan. Cuma berhubung saya sendiri sebenarnya sekarang jadi associate lead tuh jatuhnya jadi game artist, bisa 2D bisa 3D, lebih ke generalis. Jadi ya saya lebih ke nggak lanjut deep di ilustrasi, tapi lebih ke belajar juga 3D, tapi juga jadi bisa diaplikasikan tuh misalnya kamu bisa 3D sedikit, tapi jadi paham nih 3D seperti apa, jadi bisa nge-texturing 3D-nya gitu. Ilustrator juga bisa masuk ke situ. Misalnya, kamu bisa, kalau basic kamu bisa digital painting, pasti kepake ketika di 3D pun bisa, skill set kamu tuh pasti bisa digunakan misalnya untuk di texturing 3D, atau misalnya jadi gak hanya ilustrasi yang pure, ilustrasi gambar 2D tadi yang misalnya polish pun, kata Kak Dani tadi, kayaknya kalau di otak tuh polish 3D gitu. Sebenarnya ya itu part dari gambarnya atau part dari game itu pasti kalau dibutuhkan 3D pasti ada. Tapi ujung-ujungnya ilustrator yang pure 2D pun berperan besar di dalamnya gitu untuk membuat si ilustrasinya bagus. Seperti itu sih kira-kira. Oke, terima kasih penjelasannya dari Kak Dika. Oke, jadi selain jadi konsep artis itu kita ilustrator bisa banget nih buat jadi buat ngelamar gitu ya untuk menjadi di bagian lainnya, karena kemampuan kita ini itu sebenarnya sangat dibutuhkan ya untuk di industri khususnya di game ini untuk pembuatan gamenya itu sendiri. Betul. Jadi kalau betul, karena kalau tadi betul sih, kalau sebenarnya kalau basicnya ilustrasinya sudah bagus itu benar-benar bisa kemana-mana sih, pasti kepake banget di mana-mana. Nggak hanya dibilang ilustrator aja gitu, pasti kayak misalnya hiringnya tulisannya 2D artis atau konsep artis atau karakter pun biasanya pasti sangat bisa masuk ke situ, kecuali kamu memang spesifik pengennya karakter aja nih gitu. Iya, gitu. Jadi emang ada spesialisasinya juga ya. Tadi betul. Di konsep art juga kan dibagi-bagi lagi, dipecah ya, kata Pak Iswan tadi, ada buat yang propertinya aja, terus ada untuk karakternya, ada yang untuk environment-nya. Jadi emang banyak banget nih peluangnya buat ilustrator untuk masuk ke industri game ini.
Nah, aku mau tanya nih, kalau misalnya sebagai ilustrator yang udah lama nih masuk ke industri game, khususnya ini Kak Edel nih, kesulitannya apa sih Kak di industri ini sebagai ilustrator gitu? Pernah boleh mungkin sharing gimana pengalamannya Kak Edel? Experience yang paling sulit gitu. Iya, ya. Jadi apa sih yang struggle-nya ketika jadi ilustrator nih di industri game ini? Gimana? Oh, ada beberapa sih. Waktu tahun 2017-18 saya udah masukin ke spesifik banget itu kayak konsep art tapi dia mesti ada unsur product design di situ. Jadi saya sangat struggle banget waktu itu di situ. Jadi untuk ngemikirin desain props, tapi secara desainnya itu, secara konsep itu penerapan produk desainnya mesti banyak di situ. Karena sebelumnya ya saya tentang prop segala macam ya udah, maksudnya mungkin gambarnya terstruktur tapi secara shapes itu nggak specifically product design. Nah di situ mungkin yang saya ngerasa saya paling merasa struggle banget karena saya harus sambil belajar belajar product design seperti flow shapes-nya seperti apa segala macam kayak gitu-gitu. Mungkin ya itu sih yang saya ngerasa struggle banget. Tapi memang nggak common banget sih. Maksudnya ini spesifik case aja. Maksudnya overall kalau misalnya kerjaan konsep art mah paling ya general banget gitu. Walaupun harus ngerjain props, tapi karena ini produk game dan desainnya spesifik sekali, jadi ya akhirnya kayak gitu. Itu aja sih paling. Oke, jadi mungkin lebih struggle ke mendapatkan kayak project nih, terus yang biasanya nggak kita lakuin ya gambarnya. Jadi kayak misalnya kalau aku biasanya kan jadi graphic design, terus aku disuruh bikin environment design, itu kayak nggak bisa deh kayak. Lebih gimana? Jadi lebih ke struggle-nya itu lebih ke balik lagi ke masing-masing orang ya. Jadi kemampuannya belum sampai sana mungkin, tapi diharuskan ketika memegang project di industri game ini dia harus bisa konservatif sekaligus produk gamenya kan Kak, kayak gitu ya mungkin dari Kak Edel. Maksud aku tadi soal product design itu lebih ke visualnya sih, maksudnya itu product design visualnya. Itu kan ya product design itu kan disiplin yang berbeda juga ya, maksudnya iya. Jadi dia nggak cuma mikirin function, tapi shapes-nya juga elaborate dengan function-nya kayak gitu-gitu tuh. Jadi ya tapi lumayan sih itu. Lumayan pusing. Makanya. Oke. Iya mungkin dari yang lain ada yang mau ditambahin, mungkin dari Kak Dika atau Pak Isan mungkin bisa cerita sharingnya kalau misalnya jadi ilustrator nih mau di industri game ini, mungkin ada mungkin ada kendalanya apa sih kalau buat struggle-nya sendiri, bisa di-sharing nggak? Belum mau mengungkit masa lalu ceritanya Nisa. Enggak. Lo mungkin masa lalu. Enggak, iya kan cerita Pak, sharing Pak. Mungkin dulu Pak Iswan sebelum mendirikan Art Academy kan jadi ilustrator dulu nih. Mungkin ya. Aku nggak tahu. Boleh sharing mungkin? Ya, kalau saya sih problemnya hampir sama Mas Edel ya. Jadi kalau ilmu itu bersinggungan sama konsep artis, biasanya orang bikin karakter tuh tertarik ke dunia konsep artis waktu zamannya Pak Ferry dan Dani dan saya ini yang angkatan kondang gitu ya. Itu kan biasanya gara-gara baca Dragon Ball gitu, atau wah suka adegan actionnya Kung Fu Boy gitu kan ya, jadi pengen gitu gambar Chin-Mi gitu ya. Jadi itu tuh membuat kita kalau ngegambar biasanya tertariknya dari penggambaran karakter dulu. Masuknya entry point-nya biasanya dari situ. Tapi begitu kita masuk ke industrinya sendiri, biasanya orang-orang anak-anak sekarang tuh ya gambarnya Naruto, gambarnya anime ya. Sekarang tuh yang pakai pedang air tuh loh, Demon Slayer. Itu kan sukanya gambar-gambar yang gitu, sukanya gambar Tanjiro gitu kan ya. Nah, itu tuh
entry point yang bagus sebenarnya, tapi konsep art itu lebih luas dari itu. Jadi seperti Pak Aidel bilang tadi, environment itu harus nyambung, ada sisi utilitasnya, ada sisi ergonomiknya gitu ya. Kita bisa bikin gambar kursi bagus, tapi kalau diletakkan di set yang salah gitu kan jadi ngaco gitu ya. Jadi there is a lot of things to consider about concept art when you actually draw it, dan itu faktor-faktor yang tergantung brief tiap project itu berbeda-beda. Jadi ada yang pengennya stylenya futuristik, ada yang menafsirkan project dari sisi steampunk, ada yang dari sisi medieval mungkin gitu ya. Itu tuh semuanya bentuk-bentuk propnya meskipun utilitasnya sama, agak-agak berbeda dan harus sesuai dengan konteks game itu. Jadi sebenarnya dalam membuat game itu, dalam membuat konsep art game biasanya kita tuh nge-research-nya tuh harus dalam banget, harus mengerti betul-betul peradabannya seperti apa, terus yang kita ciptakan tuh dunia gitu, bukan ilustrasi per se gitu ya. Kalau kita sudah mengerti dunianya dan pendekatannya, approach-nya, yang notabene karena Pak Ferry suka ganti-ganti dunianya terusnya seperti ini. Jadi kita jadi bingung gitu ya. Itu tuh sesuatu yang evolve menurut yang seperti Mbak Dika bilang tadi juga, sesuatu yang berkembang sesuai dengan arah project gitu. Jadi kita dari konsep artis itu harus bisa adaptable juga, harus bisa mengikuti kira-kira kepengenan klien itu seperti apa gitu ya. Dan ya dari situ yang menurut saya sih apa ya namanya ya, untuk menjadi sebuah konsep artis yang bagus, yang tangguh gitu ya, you have to be fast and you have to be adaptable. Dan ya, you have to do a lot of research lah ini gitu ya. Jadi jangan takut mempelajari daerah-daerah bersinggungan kayak ilmu-ilmu interior design misalnya, ilmu-ilmu apa namanya, harus datang ke kebun binatang tuh foto-foto macan gitu ya supaya bisa ngerti gitu, bikin ya kayak gitu-gitulah. Jadi kalau berharapnya dipikirnya profesi ini cuman duduk di meja pakai Wacom tablet terus udah jadi gambar bagus sih, mimpi ya kayaknya ya. Iya, harus banyak Gitu riset gitu ya Pak aja. berarti. Benar-benar. Iya. Kalau dari Kak Dika mungkin gimana bisa di-share? Oke. Sebenarnya kalau sebagai ilustrator ya, saya justru dulu kan biasanya nih yang di game sekarang yang saya sadar tuh ketika DGT pun sebenarnya justru base-nya kan digital art tuh. Agak jarang yang vektor. Nah, justru saya kebalikannya dulu, jagonya tuh dia di vektor, terus masuk 3D gitu. Nah, tapi benar yang dibahas tadi, belajar untuk menjadi basically nggak hanya konsep artis tapi ilustrator yang mungkin handal tuh butuh belajar banyak banget ilmu sih. Yang saya tangkap dari teman-teman 2D artis saya yang saya biasa bekerja tuh, wah mereka belajarnya tiap hari sih, itu beneran latihan tiap hari. Mulai dari yang basic seperti anatomi tubuh, misalnya untuk karakter, atau environment seperti apa, coloring bagaimana, value, basic-basicnya. Nah, setelah itu biasanya kalau bisa belajar ilmu lain, misalnya tadi yang digabung dengan 3D, saya sadar ketika saya belajar 3D, itu perspektif saya jadi, kalau 3D kan maksudnya ya 3D dimensional bikin kamu belajar perspektif tuh lebih gampang sebenarnya. Misalnya dari perspektif mana tuh langsung kebayangkan seperti apa. Kalau ada yang aneh tuh langsung langsung di tempat gitu, tanpa harus dicek secara ini bener gak ya kalau 3D-nya gitu. Jadi sense-nya tuh lebih keasah secara nggak langsung. Nah, ketika itu diterapkan, kamu bisa 3D dan 2D digabung, itu bakal powerful banget tuh biasanya. Makanya kalau di game industri tuh misalnya kalau di Agatha jatuhnya jadi game artis. Kamu udah lagi bukan 2D artis, sudah bukan 3D artis, tapi kamu game artis di mana keseluruhan pipeline pembuatan game biasanya kamu bisa disuruh bikin tadi konsep art, bisa disuruh bikin misalnya 3D-nya nih Monopoly, misalnya memang mungkin nggak usah bener-bener sampai jago nih 3D-nya, tapi bisa nih ngebantuin bikin 3D, bikin aset gitu, bisa sampai tekstur nge-UV-in, terus masuk ke texturing tuh biasanya kalau di game industri, game artis ini tuh sangat dibutuhin sih, karena dia bisa segala macam. Kecuali memang kamu pengen spesifik jadi 2D atau 3D artis. Cuma kalau bisa dua-duanya itu jauh lebih ini sih, bisa dibilang bisa lebih chance di hiring di game tuh lebih tinggi gitu. Termasuk misalnya UI sih, ini misalnya jarang diomongin, tapi UI UX tuh untuk di game juga ada tuh yang namanya GUI kan, graphic user interface, yang khusus GUI Illustrator tuh ada. Saya ada kenalan juga yang di sini tuh senior GUI, ya dia mungkin termasuk yang sampai sekarang jarang untuk nge-replace dia, karena
spesifik dia tuh ilustrator untuk UI, untuk user interface. Itu kan yang sering kalian lihat di game yang seperti di Esper Chain tuh yang modelnya kayak steampunk itu seperti apa itu kan sebenarnya kan ada aturan-aturan khususnya juga kan untuk UI UX gitu. Kau kalau mau spesifik di situ juga bisa gitu. Sebenarnya sih kalau struggle-nya saya dulu justru karena saya terlalu generalis kali ya. Jadi kadang mau deep di salah satu tuh jadi udah keburu apalagi di posisi saya sebagai lead tuh memang harus bisa semua, tapi kadang kalau untuk yang terlalu udah teknis nih, udah yang terlalu deep itu pasti susah. Nah, tapi ketika itu fungsinya ada orang lain di dalam misalnya Agate gitu. Saya suka sering banget nanya sih misalnya nyari yang senior 3D nih, aduh Kak ini misalnya gimana ya ini ada yang butuh teknikalnya susah, bisa dibantu nggak ya gitu. Kontak sana sini untuk ngebantuin yang udah saya nggak bisa jawab lagi gitu. Mungkin susahnya di situ sih ketika terlalu bisa semua juga saya suka lupa bahkan misalnya lagi bikin game 2D nih. Jadi saya lagi di 2D lagi gitu. Ketika balik lagi dipindahin ke project lain bahas 3D struggle karena tar dulu ini apps-nya beda, terus aturan-aturannya juga pada banyak yang beda, terus jadinya kalau kayak saya yang agak pelupa itu agak susah sih kadang karena struggle-nya nginget lagi apa yang sudah saya pelajari sebelumnya gitu. Untuk ngulang lagi tuh kadang susah sih ketika justru bisa ini itu bolak-baliknya susah. Karena kan itu kan artis tuh sering banget misalnya kayak Kak Idol kan pasti untuk jadi konsep artis yang hebat tuh pasti butuh latihan terus tuh. Kayak saya juga sering lihat tuh di artis lain tuh tiap hari tuh latihan. Itu yang bikin dia makanya jadi expert gitu. Ketika itu keputus gitu jadi belajar yang lain pasti itu struggle ya untuk deep tuh gak bisa gitu. Susahnya di situ sih paling. Cuma ya bisa mencakup punya banyak knowledge juga bagus. Bisa dua pilihan sih antara generalis atau emang kamu jadi senior atau expert di situ gitu. Pilihannya banyak. Oke, terima kasih Kak Dika. Jadi emang untuk di industri game sendiri struggle-nya banyak ya. Jadi kalau misalnya masuk ilustrator ke industri game itu pilihannya banyak sih. Bisa kayak yang tadi Kak Dika udah jelasin. Terus juga kalau misalnya kalian mempelajari 3D juga bisa apa ya? Bisa ngeboost lah skill kalian di 2D-nya. Karena mereka kalau udah belajar 3D nanti udah jadi kebayang gitu bangun ruangnya. Nanti terus jadi kalian bisa bayangin nih, oh ini perspektifnya dari sini, mungkin bisa bagus sih digambarinnya untuk di 2D kayak gitu. Dan itu juga berguna banget sih buat kalian yang buat bikin splash art itu kalau kalian juga bisa 3D. Nah, mungkin untuk sesi kali ini dengan saya sudah selesai ya. Nanti ini ada pertanyaan dari teman-teman dari peserta ya. Mungkin nanti para juri sekalian bisa membantu untuk menjawab pertanyaan dari peserta. Oke. Ini aku balikin lagi ke MC kita ya. Dinda, Jessica, boleh dibantu. Oke, kita dia ya, menarik banget ya. Iya. Alasannya. Jadi lebih ngerti tentang splash art nggak nih? Dapat insight banget aku sih. Oke, thank you ya buat semua juri dan pembicara pada hari ini. Terima kasih juga buat Kak Zaza karena sudah memimpin acara talk show hari ini. Sekarang kita mau ngapain nih, Kak? Oh, ada info. Oh, ada info apa nih? Jadi Esper Chain ini kan sedang menggarap nih. Menggarap apa tuh? Menggarap Esper Chain mobile version. Oh, sekarang jadi bisa main di HP nih, Kak? Iya, benar banget. Asik banget sih bener ini. Banget. Jadi proyek ini proyek kolaborasi antara Esper Chain dengan Agate. Oh, oke. Nah, aku pengen tahu lebih detailnya nih, Kak. Bisa kah? Bisa dong. Nah, kebetulan. Kebetulan apa? Hari ini sudah hadir tamu spesial. Siapa tuh? CEO dari Esper Chain. Kita sambut Bapak Rudi Harli Setiawan. Baik. Selamat siang Bapak Rudi. Halo, siang semuanya. Terima kasih Pak sudah hadir. Iya, thank you. Saya juga senang bisa ngelihat teman-teman ya, teman-teman muda gitu. Ya keingat saya zaman muda dulu. Cuman kalau bedanya teman-teman nih ilustrator gitu. Kalau dulu saya gamers gitu. Jadi harap dengan adanya kontes ini ilustrator Indonesia bisa berkolaborasi juga dengan game developer dari Indonesia karena industri game ini sangat besar gitu. Ya dan
kita berharap gitu ya dengan adanya Ice Per Chain dan juga ada kolaborasi dengan Agate, lalu illustration art di tahap awal oleh Sang Mila gitu. Ini kita berharap talent-talent Indonesia ini bisa maju ke pasar dunia gitu. Itu yang harapin sih. Oke. Luar biasa ya. Iya, luar biasa. Ternyata Ice Per Chain tuh luar biasa ya. Dari yang udah dikasih tahu tadi selama sesi Q&A dan apa yang telah disebutkan oleh Bapak Rudi. Tapi aku juga pengen tahu nih kerja sama Ice Per Chain sama Agate tuh gimana sih Kak? Kita tanyain langsung aja. Ya boleh sharing sedikit mungkin Pak. Ya boleh. Jadi kita juga sangat exciting ya bisa kerjasama gitu, mendapat kontrak dengan Agate. Karena Agate ini terkenal sebagai I think one of the biggest gitu ya, the game developer on Indonesia, around 13 years gitu kalau saya nggak salah, dan pengalaman kita sih bekerja selama berapa minggu ya, sekitar 20 minggu ini sudah berjalan bersama Agate itu sangat baik ya, karena mungkin background dari pendidikan university mereka, jadi dari laporan semua itu rapi gitu, dan kita selalu ada bi-weekly meeting, so we are very exciting gitu to see our mobile development. Akan dibuka mungkin pre-registration, nanti akan diumumin Pak Ferry, tapi mungkin sekitar bulan November akhir akan dibuka pre-registration untuk pre-alpha development limited test. Jadi teman-teman boleh juga pre-registrasi gitu. Jadi ya detailnya sih nanti mungkin bisa dilihat ya, mungkin di video yang akan ditayangkan. Oke, baik. Bila seperti itu, ternyata Ice Per Chain ini sudah berkembang terus-menerus dan kita sedang berkembang ya, Kak ya. Luar biasa. Dan terima kasih kepada Bapak Rudi. Karena kita juga ada video nih Kak, video lagi. Yang tadi udah diinformasiin ya bahwa kita tuh kan Ice Per Chain berkolaborasi dengan Agate. Kita langsung tonton aja video. Saya sangat berterima kasih kepada tim Ice Per Chain sudah mempercayai tim Agate untuk mengembangkan Ice Per Chain versi mobile. Kami sangat bangga bisa bekerja sama dengan Ice Per Chain sebagai salah satu proyek Web3 game paling keren di Indonesia. Ya, kita sangat happy ya bisa dapat MOU atau deal dengan Agate karena mereka sangat profesional gitu. We are very happy and exciting to see our product is collaborate with Agate. Berbeda dengan banyak proyek game lain yang berbasis blockchain, Ice Per Chain ini dimulai dengan target untuk menjadi game yang seru untuk dimainkan. Oleh karena itu, ngerjain game ini untuk tim Agate seru banget, karena kita sendiri kan pemain game ya, dan kita spesialisasinya untuk bikin game yang seru. Dari tim Ice Per Chain pun, karena mereka sebagian besar adalah gamer dan gamer hardcore, mereka tahu bahwa sebenarnya sesama gamer itu pengennya apa sih? Jadi bukan tipe project atau bukan game yang ditargetkan karena timnya lebih fokus ke blockchain-nya atau lebih fokus ke monetization, tapi mereka pun tahu bikin game yang seru tuh butuhnya apa sih. Nah, itu sesuatu project yang cocok banget sama kita. Tim Agate pun ngerjain ini karena gamenya juga arahnya seperti itu, timnya pun punya ownership yang besar. Jadi mereka merasa seperti seakan-akan game ini adalah project yang mereka sendiri sukai dan mereka sendiri pengen mainin. Hampir semua orang di Indonesia mempunyai handphone dan handphonenya bisa dikasih pakai main juga. So it will be double effect of mass adoption gitu. Itu dari kenapa akhirnya Ice Per Chain juga mengadopsi mobile gitu. Menurut saya masa depan game Web3 di Indonesia dan juga di dunia masih sangat baik dan juga
potensinya itu tidak terbatas karena dengan adanya Web3 memungkinkan adanya revolusi bisnis model. Dengan Web3 dapat membelanjakan menjadi aset yang nantinya dapat dimainkan kembali di game yang lain ataupun dapat diperjualbelikan dengan player lain. Masa depannya sangat cerah di Indonesia. Tentu saja tidak lari dari Web2, jadi saya sih lebih percaya adanya unsur added value, penggabungan kekuatan game 2.0 ditambah unsur supporting dari blockchain. Gua itu pada saat NFT/blockchain game itu lagi marak-maraknya di Indonesia, itu tuh gue salah satu yang gue temuin di internet ya adalah game Ice Per Chain ini yang versi PC kan. Nah, gue tuh ngeliat tuh kayak dari segi grafik, dari segi visionnya istilahnya ke depannya, oh ini menarik nih game. Ini sebuah tantangan tersendiri ya, di mana kami itu berusaha untuk nge-rebuild yang versi PC di versi mobile-nya, dan ditambah lagi ada sangkut pautnya, ada integrasinya dengan NFT dan blockchain tadi. Kalau pengerjaannya sendiri mungkin ini berbeda kayak game daripada sebelumnya ya, karena sebelumnya kan udah di-build duluan di PC, terus sekarang mau dipindahin ke mobile. Transisi dari PC, multi-platform dari PC ke mobile itu dia punya challenge-nya sendiri. Tapi challenges berikutnya yang bikin kita excited juga adalah untuk ngasih konten yang lebih seru nih daripada game yang ada di PC. Jadi sebenarnya kita lebih banyak iterasi, kita lebih banyak percobaan nih untuk ngasih exceed expectations yang udah pernah dialamin di PC untuk bisa dialamin di game mobile sih. Jadi sebenarnya lebih more into iteration sama technical challenges juga yang kita hadapi sih kayak gitu. Ice Per Chain Mobile ini kalau saya lihat sebagai seorang pemain akan sangat menarik buat saya sendiri mainin, karena pertama selain tadi seperti yang dibilang dia fokusnya ke gameplay dulu, jadi gameplaynya sangat fulfilling gitu ya, sangat satisfying. Juga karena dia mobile, dia ditargetkan untuk mudah dimainkan di platform manapun di mobile yang walaupun device-nya nggak terlalu berat ya gitu. Plus karena ini bisa main sama teman-teman, kita bisa main di mana aja. Misalnya lagi siang-siang di cafe, habis makan, habis itu kita bisa tinggal buka handphone, habis itu bisa main sama teman-teman di situ. Jadi sangat accessible. Karena gamenya juga fokus ke gameplay. Sebenarnya maininnya untuk belajar cara mulai main itu nggak susah. Cuman dari feeling-feeling aja dan kontrolnya pun intuitif. Jadi siapapun bisa mulai main dengan mudah. Tapi untuk orang-orang yang pengen lebih, untuk orang-orang yang kayak saya gitu ya, main hardcore gamer gitu ya, itu Ice Per Chain Mobile menyediakan depth yang cukup panjang. Jadi bisa naikin equipnya, bisa trading, bisa lawan bos-bos yang kuat. Jadi di satu sisi main sama teman-teman gampang, jadi kalau cuma mau bersosialisasi bisa. Tapi kalau saya lagi sendirian atau cuma sama teman-teman yang sesama maniak juga gitu ya main game, kita bisa ngejar target-target yang jauh lebih tinggi. Harapan saya bahwa Agate bisa membantu Ice Per Chain untuk mendevelop sebuah project game yang betul-betul luar biasa, karena kita akan menggabungkan konsep action RPG dengan elemen e-sport, dan itu jarang sekali ada di Indonesia maupun di luar negeri. Dan kita yakin dengan konsep yang baru ini kita akan mengadopsi massal mulai dari di Indonesia bahkan sampai internasional. Saya juga berharap game Ice Per Chain yang merupakan game blockchain action RPG karya anak bangsa dapat diterima dan berkembang bukan hanya secara lokal tetapi secara global. Ada juga di dalam video nih. Mungkin ada tambahan dari Pak Rudi, boleh dipersilakan. Ya, tambahan dari saya sih, saya mau ngucapin terima kasih ya kepada para panelis, juri, mulai dari tim internal Ice Per Chain, ada Pak Ferry, lalu juga dengan partner-partner kita ya seperti RRQ Guild, kita juga sudah ngomongin announcement. Jadi teman-teman RRQ Guild ini nanti akan membantu juga gitu di dalam melakukan adopsi Ice Per Chain. Jadi contoh, teman-teman yang pengen bertanya lebih lanjut tentang Ice Per Chain, bagaimana cara bermain yang dalam, gimana sih cara dapat senjata yang bagus dan lain-lain, itu bisa kontak dengan Pak Dani dan tim dari RRQ Guild. Dan RRQ Guild juga merupakan anak perusahaan ya daripada RRQ Esports gitu yang sangat terkenal di Indonesia gitu. One of the biggest esports team on Indonesia. Thank you Pak Dani.
Lalu juga untuk panelis juri yang lainnya, ada senior ilustrator Pak Adel. Thank you for coming and to give a material for us. Juga dengan partner kita nih yang baru dari tim Agate, ada dipanggilnya Dewi kali ya atau Chandrika. Saya baru. Thank you for coming gitu. Juga dengan Pak Iswan. Pak Iswan ini juga selain dia co-founder di Sangnila, CEO di Sangnila, beliau juga co-founder di Ice Per Chain. Jadi thank you for coming Pak Iswan and supporting us from the very first of our game. Ya, jadi mungkin gitu sih dari saya. Oke, baik, terima kasih Pak Rudi. Nah, tadi udah keren banget nih ya, kayak kita udah tahu ternyata Ice Per Chain sedang mengembangkan ke dalam versi mobile. Kita juga udah tahu splash art dalam game itu dengan lebih jelas ya kayak. Tapi seperti yang udah kita janjiin sebelumnya, mungkin masih ada yang belum jelas ya, masih ada yang pengen menggali lebih dalam, atau mungkin mereka ada sesuatu yang mereka tertarik atau penasaran nih sama satu hal. Maka dari itu kita akan masuk ke sesi Q&A yang akan dipimpin oleh moderator kita kembali, yaitu Kak Zaza. Baik, untuk Kak Zaza dipersilakan. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan dari peserta nih. Udah banyak nih yang nanya ya. Oke, tapi mungkin dari pertanyaan tadi ada yang udah kita jawab juga ya waktu sesi sama aku tadi, udah aku tanyain juga ke jurinya. Mungkin aku mau tanya nih sekarang ke, ini ada dari Otniel Jovian. Ini mau bilang dia, izin bertanya Kak, untuk ilustrasi game, apakah harus ada style khusus kayak untuk di line art aja, atau harus seperti splash art pada umumnya gitu, yang terkesannya 3D? Kalau ilustrasi di game sendiri itu biasanya kayak gimana ya Kak? Ada spesifikasi tertentu kah? Boleh line art aja atau harus yang udah full render kayak yang di splash art? Boleh mungkin dibantu jawab, bisa dari Kak Edel, Kak Sandrika, atau Pak Iswan. Untuk pertanyaan dari Otniel Jovian. Ini dari siapa dulu? Boleh dari Kak Edel dulu mungkin, yang udah lama di Illustrator. Ya. Gimana ya? Agak tricky juga sih. Maksudnya sekarang tuh game kan, apalagi game indie juga banyak kan. Maksudnya itu hal yang dynamic banget sebenarnya. Mungkin ada kayak game indie yang di Steam kayak gitu-gitu kan, ada yang kayak full outline gitu-gitu. Maksudnya bahkan dia sketch kayak gitu-gitu. Terus ya emang aset-aset kayak gitu. Makanya ya paling bagus sih yang bisa nguasain semuanya. Tapi sebenarnya sih game developer atau klien akan nyari orang atau ilustrator yang menurut mereka itu cocok dengan permintaan visual style-nya sih. Pasti ya intinya sih itu sih, karena ada landasan itu, makanya orang itu akan dikontak untuk freelance atau kontrak, atau bahkan mereka biasanya ada scouting gitu. Mungkin ilustrator ini cocok untuk full time segala macam kayak gitu sih. Jadi sebenarnya misalnya ilustrator nih, dia bisa ya generalis gitu, terus dia mau mau progress ke lebih stylized gitu ilustrasinya, ya silakan aja sebenarnya. Sebenarnya itu senjatanya ilustrator juga sih, maksudnya kalau dia stylized, dia yakin sama tanda kutip dagangannya dia gitu, stylized-nya dia itu kan dagangannya dia. Ya sok aja, maksudnya silakan aja. Mungkin nggak major banget dibutuhin, tapi kalau di suatu saat mungkin bakal dibutuhin kalau untuk yang stylized-nya. Makanya tapi kalau dia bisa generalis juga sebelumnya, ya bisa tackle semuanya sih. Sebenarnya itu. Mungkin itu sih kalau dari saya. Dynamic, maksudnya kebutuhan gaya ilustrasi itu nggak yang kaku banget, maksudnya harus begini, speknya harus gitu. Ya itu semua tergantung permintaan klien atau developer atau studio, kayak gitu sih. Oke, mungkin ada tambahan dari Kak Dika dan Pak Iswan mengenai style apa yang dipakai untuk keperluan ilustrasi di game.
Kalau di Ice Per Chain sih kami cukup bersyukur ya karena kami dibebaskan untuk mengeksplorasi style sendiri. Itu enaknya kalau kerja sama Pak Ferry sama Pak Rudi gitu, karena mereka tuh mempercayakan style kita gitu ya. Jadi kita develop sesuai dengan apa yang kita rasa penting. Tapi untuk proyek-proyek lainnya, misalnya proyek dari Disney atau Nickelodeon atau misalnya dari Squaresoft ya, Square Enix ya, itu tuh mereka dalam pengerjaan konsep artnya tuh punya style yang benar-benar harus harus begitu detail ya, begitu ada parameternya gitu loh. Jadi dalam hal ini waktu kita mengerjakan itu lebih more like a technical design rather than exploration. Jadi jawabannya sebenarnya untuk ilustrator kayak apa yang kira-kira bagus untuk hal ini itu lebih ke arah, kalau saya sih bisa bilangnya katanya tuh kuncinya adalah versatility. Versatile. So you have to be versatile. You have to be able to adapt to any client's request. Kalau kliennya itu orang dari Amerika, mereka tuh seleranya tuh kayak Legend of Korra misalnya atau Avatar Aang gitu ya. Kadang-kadang seperti itu, atau mungkin juga yang very stylistic kayak Ren and Stimpy dan lain-lain, itu adalah sesuatu yang harus bisa kita ladenin gitu ya. Jangan cuma mengotakkan diri kita ke style-style tertentu. Demikian juga kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang dari game Korea atau game Cina atau game dari Jepang, mereka tuh sukanya cewek-ceweknya seperti apa. Itu juga memang tergantung dari brief tiap-tiap project ya. Jadi stylenya benar-benar berbeda dan sebenarnya pilihan kita aja apakah kita mau adaptasi ke sana atau kita mau tetap satu style. Tapi kalau dari saya kata kuncinya satu itu tadi, versatility. Oke, baik. Terima kasih jawabnya Pak Iswan. Mungkin dari Kak Dika ada yang mau ditambahin? Oke, paling tambahannya sebenarnya mungkin kalau benar tergantung proyeknya sih. Kalau dia gitu kan saya spesifiknya di bagian custom kan memang yang proyeknya tuh bisa beragam banget. Jadi ketika kebutuhannya dari departemen dikasih tahu nih gamenya seperti apa, dikasih brief, nanti dipilihin tuh di-assign anak, misalnya ada nih anak 2D artist yang memang specialized di style western atau ada yang specialized di style anime gitu. Nanti biasanya pasti di take to consideration mana nih yang kayak cocok sama project A, project B, itu bakal di-assign masing-masing. Jadi sebenarnya benar kata Kak Idol juga bahwa nggak usah takut kalau kamu punya jadi ilustrator yang punya style tersendiri, karena justru itu kan your strong point kan, bener itu dagangannya kalian gitu. Ketika punya style khusus yang orang ketika lihat game ketika lihat style art kamu tuh, oh tahu misalnya ini stylenya A, ini stylenya B, itu tuh sebenarnya justru bagus gitu. Cuma kalau ternyata kalian bisa style lain yang versatility tadi yang dibicarakan tuh bisa kalian lakukan, bisa nih dari western aku bisa kok sebenarnya bikin anime style juga, itu bakal jadi strong banget, itu jadi strong skill set-nya kalian gitu ketika punya style khusus tapi bisa adaptasi ke yang lain gitu. Tapi walaupun sebenarnya misalnya pindah pun bisa masih ada sih sedikit kelihatan bahwa oh iya ini style si ini deh kelihatan gitu, karena mungkin dari tadi dari yang lainnya atau formnya atau coloring dia tuh ada style dia sendiri tuh biasanya kelihatan tetap gitu. Cuma ketika bisa switch ke style ini itu tuh jauh lebih mungkin bisa dibilang kalau untuk sekarang sih lebih berguna kali ya gitu. Cuman kalau bisa punya style khusus tuh mungkin kalau bukan buat yang tipenya custom sangat baik juga gitu sih kira-kira. Oke, jadi sebenarnya stylenya itu mau seperti apa itu balik lagi ke kebutuhan dari developer gamenya seperti apa ya. Betul. Sama kliennya kita itu seperti apa untuk ilustrator. Ya, apakah sudah menjawab ini dari Otniel Jovian tadi? Gimana? Mungkin boleh open mic dan jawabannya. Udah jelas? Sudah, ya. Oke, terima kasih. Nah, mungkin sekarang ada dari Revi Aditya nih, mungkin ini lebih ke Pak Ferry sama Pak Iswan pertanyaannya. Kalau direction tim Ice Per Chain dalam mendesain karakter sama environment-nya itu awalnya dimulai dari apanya dulu nih? Dari ceritanya dulu atau kita bikin desainnya dulu baru kita bikin ceritanya? Ya, mungkin itu dari silakan, Revi Aditya. Enggak, mungkin silakan Pak Ferry.
Karena sebenarnya tadi udah terjawab sih sama Pak Iswan ya. Pak Iswan udah mention bahwa ya Expert Chain itu yang dibuat pertama dari lore-nya dulu. Jadi dari ceritanya dulu baru dikembangkan nanti ke desain karakternya. Begitu. Iya, jadi kurang lebih kayak gitu ya tadi untuk Revi Aditya. Apa memuaskan jawabannya? Cukup memuaskan, Kak. Makasih. Oke, untuk ini ada pertanyaan selanjutnya, itu ada dari Serena Lutfiana. Nah, ini kayaknya mungkin untuk ke Kak Chandrika atau Kak Edel. Halo Kak, menurut Kakak apa aja sih yang diperhatikan agar pada saat itu terlihat menarik? Tadi kayaknya kita udah bahas deh di sesi yang tadi ya, kita udah bahas ya Serena. Tadi udah menjawab belum yang udah aku tanyain? Mungkin kalau misalnya ada yang kurang jelas boleh ditanyain lagi, boleh open mic ya. Kayaknya sudah cukup juga, Kak. Oh, udah cukup juga ya. Terima kasih, Kak. Oke, sip. Jadi, nah terus ini kalau misalnya ada pertanyaan teknis, bisa tanyanya di grup aja ya, nggak di waktu sekarang talk show-nya. Nah, mungkin tadi ada dijelasin dari Kak Chandrika atau Kak Edel. Ini ada pertanyaan dari Revi Aditya. Kalau misalnya untuk menentukan desain karakter, itu kan harus mengikuti sebuah peraturan gitu. Nah, itu peraturannya itu didesainnya berdasarkan sebuah kultur atau hal tertentu atau gimana sih? Jadi prosesnya untuk menentukan si peraturannya itu sendiri buat bikin game, ilustrasi di game. Mungkin bisa dijawab dulu dari Kak Dika. Oke, kalau untuk peraturan tadi, ya sih, kalau sebenarnya kan yang ilustrasi yang bagus di dalam sebuah game juga, yang pasti nomor satunya tuh sesuai dengan tema kan ya, sesuai dengan si gamenya sendiri. Jadi pasti sebelum itu sebenarnya mulainya kan dari, biasanya kalau di Agatha ada art director atau misalnya saya sebagai lead artist di sebuah project gitu, nentuin dulu art direction-nya mau dibawa kemana. Di dalam situ tuh pasti ada namanya, misal kayak desain pilar atau misalnya artistic approach-nya seperti apa, itu ditentuin dulu sama art director atau lead artistnya gitu. Si art style-nya mau dibawa kemana sih gitu. Nah, dalam tanda kutip, yang di direction atau pilar ini tuh ya tadi peraturan-peraturannya yang kemudian bakal dikomunikasikan ke ilustrator-ilustrator, mau itu konsep artis ataupun yang lainnya gitu. Jadi pasti tiap project ada sih boundary atau constraint tertentu yang harus diikutin oleh ilustrator gitu. Seperti itu sih kira-kira. Oke, terima kasih Kak Dika. Untuk kalau tambahannya dari Kak Edel ada mungkin? Ya kurang lebih sama sih yang barusan dijelasin Kak Dika soal rules dan guidelines. Ya lead konsep artnya sih biasanya yang sama perundingan sama directornya. Misalnya dia mau pakai rules dan guideline A, di situ ada rules-nya, harus misalnya nggak boleh pakai logo tengkorak atau apa segala macam, ya udah ya, itu contoh aja ya. Udah akhirnya diikutin aja sih kayak gitu. Ya karena aturan itu berkepentingannya sih biasanya untuk ngevisualin ceritanya yang lebih ini aja, lebih optimize. Jadi makanya kalau dengan ada aturan itu jadi kayak lebih rapi aja sih sebenarnya output pengennya kayak gitu. Kurang lebih gitu sih. Oke, terima kasih Kak Edel. Nah, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan yang lumayan menarik nih. Jadi kalau misalnya kita seorang ilustrator mau ngelamar nih ke salah satu developer game, itu portofolionya itu buat ilustrator tuh dilihat nggak sih tingkat pendidikan sama tempat pendidikannya itu punya bobot yang signifikan atau enggak? Mungkin bisa dijawab dari Pak Ferry dan Pak Iswan mungkin, sama Kak Dika. Kalau ilustrator mau melamar nih di developer game itu dilihat nggak sih tingkat pendidikannya?
Kalau dari saya sih enggak, karena yang dilihat pasti skill set-nya. Mungkin itu jawabannya. Jadi terlepas mau belajarnya otodidak juga nggak jadi masalah. Yang penting skill set-nya bisa memenuhi kebutuhan industri. Mungkin dari yang lain silakan. Amin. Terus kalau dari Kak Dika, coba. Sama sih, sebenarnya sama sih. Itu kayak pendidikan atau seperti itu. Atau tadi spesifiknya nanya, misalnya ada universitasnya dilihat nggak ya gitu, misalnya top 3 gitu. Enggak sih sebenarnya. Bisa dibilang langsung dilihat. Soalnya kalau untuk artis ya terutama ya, saya nggak tahu kalau yang lain, tapi kalau dari artis kan sebenarnya kalau ketika hiring, yang dilihat tuh pasti selain CV, pasti saya ngeceknya porto dulu tuh. Ngeceknya portofolio dulu. Saya nggak terlalu lihat di CV-nya, saya langsung lihat portonya seperti apa, sesuai nggak ya sama kebutuhan hiring sekarang gitu. Kayak kalau dia skill set-nya nyampe nggak dengan yang dibutuhin gitu, udah bagus belum, seperti itu sih. Baru nanti cek CV, oh ya dari gimana-gimananya, next-nya lah bener-bener di bawahnya. Sama ini sih biasanya kalau saya konsiderasinya selain portonya oke, ini soft skill-nya. Itu kan hard skill ya, kayak misalnya oke, gambar lu bagus, tapi kamu bilang kayak oke, ini misalnya dia team player atau misalnya komunikasinya oke, tapi kan ketika di CV kan itu memang dijual banget ya. Kayak oh iya aku jago ini itu. Tapi biasanya itu baru kelihatan ketika di interview sih, ketika dilihat mana bener nggak yang kamu bilang jago tuh, coba misalnya suruh jelasin proses pembuatan atau apa, bener nggak ya gitu sih. Jadi nggak hanya hasil karya aja kalau untuk hiring sih biasanya gitu. Iya, terutama communication skill ya, Kak Dika ya. Jadi, in a way, kalau kamu bisa mempresentasikan apa yang kamu gambar, bukan saja, your job is technically bagaimana cara menceritakan konsep pemikiran di belakang hasil karya kamu, rather than tiba-tiba secara beruntung atau hoki tiba-tiba dapat gambar itu gitu ya. Jadi kadang-kadang tuh penting banget untuk kita tuh bisa punya kemampuan presentasi dan kemampuan sales in a way gitu ya, untuk menjual ini tuh karyanya tuh saya ambil dari sudut pandang mana, konsepnya dari apa, makanya saya bisa datang ke sini gitu sampai pada bentuk yang seperti ini. Betul sih gitu. Tuh komunikasi, mengkomunikasikan hasil ilustrasi yang kalian buat tuh penting sih. Oke, ya sudah terjawab ya jadi semua pertanyaannya. Mungkin kalau yang belum aku tanyain di sini itu pertanyaan teknis atau yang tadi udah aku jelasin ya. Tadi juga ada yang nanya ini tentang kalau portofolionya itu yang dimasukin itu biasanya better untuk stylenya beda-beda atau satu style aja. Ini ada pertanyaan dari Siti Ramani. Untuk apa sih sebagai ilustrator di game, baik itu di artis, environment atau konsep artis, agar bisa di hire itu portofolionya seperti apa yang disarankan sih? Mungkin bisa dijawab oleh Kak Dika dan Kak Edel. Ini pertanyaan untuk Kak Dika dan Kak Edel. Oke, kalau gini soal itu berarti nge-curate ya, masalah kurasi. Kalau kalian punya tadi sangat versatile, terus tapi tetap punya style khusus. Nah, itu tergantung kalian apply role-nya apa. Kalau misalnya memang role yang kalian apply itu konsep artis, environment, misalnya spesifik banget environment konsep artis, berarti kalian harus nge-curate porto kalian, ya environment-nya aja misalnya, nggak usah macam-macam juga nggak masalah gitu. Kalau soal style, nanti juga kelihatan kalau dia style-nya kayak gini gitu. Sebenarnya kalau udah cukup oke, walaupun style yang nggak aneh, nggak macam-macam, nggak masalah kalau sama udah bagus. Tapi kalau ternyata kelihatan nih anaknya style-nya macam-macam dan bagus gitu. Kan ada nih yang saya style-nya macam-macam tapi ternyata secara skill belum nyampe gitu. Mending emang kalian jago dulu, mau misalnya cuma satu, mending jago dulu, baru bisa versatile, kelihatan ketika bisa dua-duanya jago dan versatile itu pasti sangat highly chance untuk ke hire gitu. Seperti itu sih. Jadi nggak pertama lihat dulu kalian apply sebagai apa, terus kalau bisa sih memang harus di-curate lagi sama kaliannya. Jadi yang ketika dilihat kan karena banyak ya misalnya orangnya, terus dilihatnya cepat gitu. Ketika yang kalian curate udah yang paling bagus, hasil terbaik kalian itu lebih baik gitu. Dan sesuai sama yang dicari. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin dari KDL ada yang mau di-sharing untuk portofolio? Untuk portfolio itu balik lagi ke artisnya ya. Dia
biasanya subconsciously artis tuh gue mau dapetin kerjaan ini, kerjaan itu. Nah, itu dia. Misalnya, ini saya mau share sedikit soal pengalaman teman sih, dan saya sendiri. Ada teman saya yang dulu tahun 2014-2015 dia pengen buat jadi TCG artis, kayak Magic the Gathering, kayak gitu-gitu. Terus, ya dia banyakin portfolio itu aja. Banyakin portfolio fantasi, naga, knights, kayak gitu-gitu, segala macam. Ya, di art stationnya dia penuh dengan kayak gitu. Ya sekarang ya happens dia jadi TCG artisnya dan apa namanya Magic Gathering. Kalau saya pribadi back then saya lebih suka gambar mecha, robot sama hal yang distopia gitu karena itu yang saya suka dan saya mau kerja kayak gini nih, ngerjain environment dan kayak gini-gini. Ya udah saya banyakin itu untuk portfolio segala macam. Makanya itu sebenarnya balik lagi sih ke artisnya lebih suka di mana gitu. Misalnya dia suka di sini, udah di situ. Ya coba di situ. Atau dia mau ngedrive ke arah yang lain gitu, lebih generalis atau lebih beda tema segala macam, ya bikin lagi, make a new one, banyakin lagi. Kayak gitu aja sih, kurang lebih. Oke, jadi untuk pertanyaan tentang portofolio itu, berarti kalau aku rangkum, kalau misalnya kalian emang maunya generalis nih, bisa semuanya, itu kalian bisa siap bikin portofolio yang mencakup beberapa style ataupun beberapa kalian misalnya bisa buat karakter, terus ada environment-nya juga, terus ada prop-nya juga, kalian masukin ke portofolio itu nggak apa-apa. Terus tapi kalau misalnya buat kalian yang lebih nyaman untuk cuman apa ya, kayak aku kayaknya cuma bisa bikin senjata-senjata aja nih, ya mungkin kalian bisa bikin di portofolionya itu cuma senjatanya aja gitu, atau yang lebih spesifiknya lagi kayak KDL ini kan lebih kayak yang mecha gitu kan gambarnya. Nah ya kayak gitu. Kalau lihat mungkin bisa dilihat nanti IG-nya Kak Aidel itu ada kontrol Aldel ya. Itu bisa dilihat contoh foto-fotonya Kak Aidel yang udah lama nih di industri game. Oke, mungkin ini ada pertanyaan terakhir. Ini buat Kak Dani nih. Kak Dani mau tanya, ini dari Jono. Kalau Ilustrator, nanti tuh bisa dapat apa sih dari producing NFT yang ada di game? Kan kebetulan Kak Dani ini udah lama juga ya di Web3 ya. Untuk NFT itu sendiri, nanti Ilustrator tuh akan dapat apa sih kalau misalnya dia mau produksi NFT di game? Oke. Terus, bentar Kak, ada 2 pertanyaan. Terus, apakah kita sebagai ilustrator bisa sukses nih kayak Gozali yang bikin NFT? Oke. Coba dijawab mungkin. Thank you pertanyaannya. Mungkin dari yang Gozali dulu ya, karena kan seru tuh Gozali. Gue rasa kalau Gozali termasuk golongan mungkin 1% lah ya, yang super beruntung gitu ya, trendsetter, jadi semua orang tahu sampai sekarang gitu. Apakah bisa akan jadi Gozali berikutnya? Belum tahu ya, jawabannya belum tahu gitu. Jadi tapi yang kita lihat adalah gini, ada kesempatan dunia baru yang bisa dimasukin kan gitu. Ya mungkin dulu Gozali coba dan beruntung gitu. Nah, ini kan dunia barunya yang kita bisa ambil pembelajaran ya adalah jangan malu atau jangan takut untuk cobain yang baru nih. Terutama kalau misalnya spesifik ya, si Gozali kan di Web3. Nah, ini kan kita Esperchain kan juga nanti akan dibangun di atas teknologi blockchain dan Web3 contohnya. Jadi udah mulai berkembang. Tapi termasuk sesuatu yang masih sebenarnya kalau di Indonesia lumayan baru nih gitu kan konsepnya. NFT di dalam game gitu misalnya. Beli senjatanya bentuk NFT dan segala macam itu karyanya jadi bentuk NFT itu sesuatu yang baru. Jadi mumpung masih awal, cobain explore gitu ya, punya skill berkarya, belajar juga tentang teknologinya, termasuk kayak mungkin wadah-wadah seperti ini yang bagus tuh. Jadi supaya walaupun mungkin nggak se-boom Gozali dalam waktu yang singkat, tapi udah dipupuk nih, dibangun dari kecil-kecil dari sekarang. Nah pertanyaannya lanjut ke nomor 2, bisa dapat apa gitu kan dari NFT di dalam game gitu. Ini kan tergantung ya kesempatan orang beda-beda. Kesempatan kan di tiap project juga beda-beda. Gimana project mau berkolaborasi sama ilustrator gitu ya. Nantinya kan disebut di Splash Art Competition ini, Esperchain juga mencari talent dari Indonesia, ilustrator berbakat untuk bisa diajak berkarya bareng gitu untuk baik sebagai nggak tahu nanti mungkin Bro Ferry, Bro Rudy yang bisa cerita lebih lanjut apakah sebagai tetap atau sebagai kolaborator dan segala macamnya atau modelnya mungkin contoh seperti Animal Crossing gitu ya yang zaman dulu bisa bikin tadi dengerin Mbak Chandrika cerita
pokoknya liatin portofolio dulu. Nah, kalau pas ngomongin portofolio gaming tuh gue langsung kepikiran sebenarnya zaman dulu teman-teman gue tuh ada yang bikin bajunya buat Animal Crossing, bikin sepatunya, bikin furniture-nya, dimasukin ke game, itu ditaruh di portofolio mereka. Belum lulus kuliah, tapi kayak mereka gambar-gambar seru memang dimasukin di situ, itu masuk ke portofolio. Nah, itu menurut gue yang harus dicobain nih gitu. Teman-teman yang mungkin berkarya ada wadah-wadah di mana cari tahu, coba masukin ke situ, biasanya akan dapat bentuk royalti. Jadi sekian persen lah dari penjualan biasanya. Tapi paling enggak dapat apa? Portofolio gitu kan. Jadi dicobain semua, kalau memang karya bagus dan memang itu kan udah ada wadahnya. Kalau salesnya tinggi, dari situ ya syukur ada uangnya. Tapi kalau nggak ada uangnya ya itu kan ngebikin CV dan portofolio gitu loh buat teman-teman semua di dunia yang baru ini. Jadi kalian waktu mau mencoba ekspor di tempat lain udah ada basisnya dulu gitu. Mungkin itu ya yang bisa gue share. Mungkin teman-teman yang lain kalau ada yang mau nambahin silahkan. Oke, terima kasih Kak Dani. Mungkin dari Pak Ferry mau nambahin kalau dari NFT sendiri biasanya dapat apa gitu? Ya, mungkin saya nambahin gini ya. Sebenarnya itu tergantung pertama dari istilahnya kesepakatan aja sih. Apakah waktu kesepakatan di awal itu ilustrator itu hanya istilahnya dia hanya jadi full timer dan kemudian karyanya boleh dipakai oleh company untuk dijual jadi NFT, atau memang ada kesepakatan juga mengenai royalti. Itu kan satu hal ya. Jadi tergantung kesepakatan di awal. Lalu yang kedua, mungkin yang mau ditambahkan, apakah kalau kita bisa membuat gambar dengan baik, dibuat jadi NFT, maka otomatis pasti akan terjual di market? Enggak juga. Karena yang namanya membuat satu produk, dengan yang namanya memasarkan satu produk, itu dua hal yang berbeda. Kalau kita lihat, misalnya NFT Gozali, mohon maaf gitu, teman-teman di sini banyak yang jauh lebih ganteng dan cantik gitu kan. Tetapi apakah juga kalau kita bikin NFT selfie juga bisa laku? Belum tentu. Karena itu tergantung dari konsep pemasarannya. Kalau NFT Gozali bisa laku, itu karena waktu itu dibangun hype-nya dengan berbagai teknik marketing gitu. Dan udah banyak kompor-kompornya yang ikutan begitu ya. Nah, jadi banyak faktor yang mempengaruhi apakah sebuah karya NFT ini juga bisa booming di pasaran. Itu tuh nggak semata-mata hanya karena grafisnya saja atau visualnya, tapi juga dari teknik pemasarannya yang memang harus dilakukan dengan strategi yang matang. Mungkin itu aja sih. Dikembalikan kepada Zaza. Oke, terima kasih Pak Ferry. Mungkin kita udah ada di penghujung acara ya. Terima kasih untuk para narasumber sekalian yang udah jadi juri juga di lomba ICIC. Terima kasih juga atas sharing-sharingnya. Mungkin untuk Kak Edel dan Kak Dika, lalu ada Pak Iswan, ada Kak Dani, dan juga Pak Ferry ya. Terima kasih ya telah hadir di sini untuk membagikan pengalaman dan juga ilmunya. Oke, sekarang aku balikin lagi ya ke Jessica dan Dinda. Oke, thank you Kak Zaza, thank you juga para juri dan pembicara pada hari ini. Karena tadi udah diucapin terima kasihnya, sekarang teman-teman ada yang nggak sabar katanya. Udah ada sesi Q&A, udah ngedengerin acara. Mereka pengen AR card-nya, Kakak. Mereka pengen hadiahnya ya. Iya, ini tuh yang ditunggu-tunggu loh sama mereka dari awal. Kira-kira siapa pemenangnya? Kasih tahu nggak ya? Udah nungguin soalnya. Oke, jadi sekarang kita mau ngumumin nih pemenangnya, penanya terbaik selama sesi Q&A tadi ya. Yang pertama siapa nih Kak? Ada dari Otniel Jovian. Oke, Otniel Jovian, boleh on mic dulu kali ya, kita ngobrol-ngobrol sedikit. Ya, halo. Halo, Otniel. Halo, bagus banget tadi pertanyaannya ya, sampai jadi pemenangnya. Otniel, nanti kamu boleh nge-direct message di Zoom ini ke yang isi S2. Nanti kamu tinggal ketik aja nomor WhatsApp kamu, nanti dari tim kita bakal ngehubungin kamu ya. Otniel, kamu dipanggilnya apa? Otniel nih? Atau Jovi? Jovi.
Oh, Jovi, oke. Nah, kita pengen tahu juga nih peserta kita tuh udah sampai mana progresnya ya buat lomba ini sendiri. Jovi, gimana nih progresnya udah sampai mana, Jovi? Sebenarnya saya masih awam di splash art sih, baru cuman udah kayak follow referensi kayak Build Creative, Dopa Prime, banyak juga tadi Kak Adel juga. Mungkin baru sampai referensi karena tadi juga barusan daftar pagi ini, nekat gitu. Jadi baru pagi ya. Baru tahap sama tadi udah baca-baca websitenya Expert Chain ya. Oke, jadi walaupun baru tadi pagi tapi udah tahu Expert Chain ini, tadi udah baca-baca juga ya kayak keren banget. Jovi, semangat buat kamu. Oh, sebelumnya aku mau tahu kamu kuliah kah sekarang? Iya, kuliah. Kuliah di mana? Di Presiden University, jurusan DKV. Oh, DKV. Ya, oke. Semangat buat Jovi. Semoga kamu bisa selesai dan menjadi juara. Menyelesaikan semua tasnya. Thank you, Jovi. Jangan lupa buat chat tim admin kita ya, isi S2. Lanjut ke pemenang kedua nih, Kak. Oke, yang kedua. Siapa nih? Inisialnya S, huruf S ya. Inisialnya Siti Rahmani nih. Bukan ya, itu bukan inisial. Maaf. Oke. Siti Rahmani, boleh tolong on cam sama unmute dulu. Kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Halo Siti. Gimana nih perasaannya jadi penanya terbaik kamu? Kaget sih. Oh, kaget. Kenapa kaget? Ya, nggak nyangka. Oh, oke. Siti, kamu kuliah di mana? Jurusan apa? Di Telkom University, jurusan DKP. Oh, DKV juga nih, Kak. Emang bibit-bibit ilustrator ternyata ya. Nah, sekarang kamu boleh dong tolong ceritain udah sampai mana progres kamu buat ikut lomba ini gitu. Sejauh ini baru nyari-nyari referensi. Oh, baru nyari-nyari referensi. It's okay ya, karena masih panjang ya waktunya ya. Mungkin kamu juga tadi baru dengar penjelasan tentang splash art lebih dalam dan baru dapat insight atau dapat ide, mulai selesai talk show ini mulai mengerjakan kan bisa ya Kak ya? Iya, benar. Semangat Siti. Jangan lupa juga buat hubungin tim admin kita yang isi S2 ya Siti, biar nanti kita yang nge-follow up nomor WA kamu. Oke, thank you. Nah, udah gitu, kita mau ngingetin juga nih, Kak. Ya, benar banget. Nah, buat para peserta, nanti bisa ajak teman-temannya juga ya untuk ikutan ECIC, karena pendaftaran masih dibuka sampai dengan sebelum tanggal 5 sih kalau bisa. Karena maksimal pengumpulan karya itu di tanggal 5 November 2022. Oke. Gitu. Iya, jadi makin cepat makin baik ya, Kak ya. Benar. Benar. Dan nanti jangan lupa juga buat teman-teman yang ikutan kontes ini direkam dulu ya pas lagi ngegambar gitu. Berapa lama nih Kak? 15 sampai 60 detik. Oke, jadi buat kayak kita juga tahu nih kalian yang mendesainnya kayak gitu ya. Benar. Dan aku juga mau ingetin buat teman-teman juga jangan lupa untuk follow sosial media Expert Chain, terus RRQ_Guild, Sangmila.ac, dan satu lagi apa? Apa? Control Alt Del. Satu lagi ada. Apa? Agate.in. Oke, jadi nggak satu lagi dong, Kak? Oh iya. Oke, selanjutnya juga aku mau ngingetin nih buat kalian yang membuat splash art nih, Kak. Kalian tuh bisa milih tema antara adventure, honing skill, boss fight, atau social gathering. Oke, jadi kalian yang masih bingung nih, tema-tema di dalamnya, kalian bisa pilih di antara keempat tema ini. Keempat tema itu. Dan untuk teman-teman peserta, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh join di WhatsApp group atau di Telegram. Iya. Iya. Oke, dan gini nih Kak, biasanya kalau misalnya udah suatu acara gitu kan, kita pengen ada kenang-kenangan. Oh iya, oke. Jadi kita sekarang mau open sesi foto dulu. Untuk teman-teman semuanya, para juri, pembicara,
Boleh tolong on cam semuanya. Kalau yang udah download virtual background, tolong di download. Tolong dipakai dan di download. Di-download dulu. Di-download dulu dan dipakai. Kok aku jadi grogi ya teman-teman? Oke, ini masih ada yang belum on cam. Tolong on cam dulu bentar aja yuk. Kita untuk dokumentasi aja sebentar. Lihat kamera yang pertama ya. 1, 2, 3. Oke, next. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi, Kak. Ada berapa slide? Sekali lagi. Sebentar ya, teman-teman. Kita. Oke. Sekali foto lagi atau udah? Sekali lagi. Teman-teman, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih karena sudah mengikuti dari awal acara hingga akhir acara. Yang udah bertanya, terima kasih semuanya karena sudah aktif. Dan kalau misalnya tadi seperti yang udah kita ingetin nih, kalau misalnya masih ada pertanyaan dan lain-lain, kalian bisa langsung bertanya di Telegram atau di grup WhatsApp-nya kita ya. Betul banget. Oke. Karena sudah di penghujung acara, nah sebelumnya kita memohon maaf ya kalau misalnya ada salah kata atau salah perbuatan. Terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi pada hari ini. Sampai nanti ya Kak. Sampai pengumumannya. Iya, dan semangat terus untuk yang mengikuti lombanya. Iya. See you nanti teman-teman. Bye-bye. Boleh live ya. Thank you buat keaktifannya. Dadah.